Nah, waktu saya didorong ke semak-semak itu, saya seperti berontak, tapi saya tidak punya tenaga karena waktu itu saya masih kelas 3 SD. Saya masih kelas 3 SD, lalu saya didorong sekuat-kuatnya, saya berontak sekuat-kuatnya, sampai akhirnya saya tidak berdaya karena saya sudah terlalu capek untuk mendorong orang ini. Saya sudah terlalu capek mendorong orang ini karena saya waktu itu masih kelas 3 SD ya. Sepatu saya sudah lepas semua. Lalu tiba-tiba orang ini seperti mau menampar saya. Lalu saya tutup mata, saya ketakutan. Disitulah pertama kali yang saya merasakan saya bisa berdoa. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kali ini kita akan dengarkan kesaksian datang dari seorang ibu yang hampir diperkosa namun ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan juga ada ternak domba katanya menurut cerita yang disampaikan oleh ibu ini. Dan dia juga mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat karena mengalami sakit yang aneh yang namanya kanker darah, tetapi dipulihkan, disembuhkan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi seperti apa kesaksiannya? Kiranya dapat membangun iman kita bersama, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak takut terhadap apapun. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini, yang mungkin menurut kita merugikan, Tuhan Yesus pasti tolong, dan kita juga pasti akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka untuk itu setiap orang yang percaya silakan komen amin di bawah video ini. Oke, shalom semuanya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk bersaksi tentang bagaimana kehidupan saya sebelum saya mengalami kanker darah. Jadi pada saat waktu saya masih kecil, saya memang adalah anak manja. Kalau mau dibilang tuh manja dari papi saya. Papi saya kebetulan sudah meninggal dunia, jadi almarhum. Nah, sejak kecil saya belum menyadari bahwa Tuhan itu ternyata sudah memilih saya. Kalau orang bilang tuh chosen ya, kita sudah dipilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Jadi waktu saya kecil itu hidup saya penuh dengan lika-liku kehidupan yang begitu betul-betul kehidupan zaman dulu pun saya sudah merasakan seperti kalau mau dibilang itu penderitaan hidup ya. Karena sejak kecil saya dimanja oleh papi saya ke sekolah itu harus ada yang antar. Pokoknya semuanya itu fasilitas diberikan kepada orang tua saya, itu papi saya ini yang sangat mencintai saya dengan berlebihan. Nah, jadi waktu ada saatnya di saat saya tuh taunya kalau saya sebagai orang Kristen, yang saya tahu tuh hanya pergi ke gereja itu yang penting rajin ke gereja, baca firman, berdoa, yang penting gitu aja. Dan saya hanya tahu kalau sebagai orang Kristen itu kita ini hanya membaca, mendengar dan mengetahui, tapi tidak menjadi pelaku. Nah, jadi waktu saya kecil, saya hanya tahu orang tua saya itu membawa saya ke gereja. Lalu saya tahu saya orang Kristen, pasti saya masuk surga. Ya kan, saya percaya bahwa kekristenan itu sudah yang saya lakukan itu sudah maksimal karena saya juga masih terlalu kecil. Dan waktu berumur saya kalau nggak salah kelas 3 SD, itu kejadian pertama dalam kehidupan saya yang membuat saya itu merasa bahwa Tuhan itu betul-betul ternyata berada di dalam kehidupan saya. Ini saya sadari baru saat saya mengalami kehidupan yang baru. Tetapi di saat waktu saya kecil itu saya mengalami trauma dalam arti waktu kelas 3 SD ada salah satu keluarga saya dari Manado yang selalu mengantarkan saya ke sekolah. Tetapi saat itu dia tidak mengantarkan saya ke sekolah. Nah, saya ketakutan. Waktu itu saya melihat di TV ada satu orang lelaki yang sedang mencari ilmu. Dia mencari ilmu yang ilmunya ini dia harus mengambil dia harus mengambil perawannya anak-anak yang di bawah umur, anak-anak kecil lah, gadis-gadis kecil yang mungkin masih berumur 12 tahun, 8 tahun, bahkan 8 tahun. Nah,
Saya sering melihat berita, saat itu saya melihat ada beberapa anak yang ditemukan tewas di jalan, tewas di sini ditemukan. Nah, itu dilakukan oleh lelaki yang keji itu. Nah, lalu pada satu saat saya pergi ke sekolah sendiri. Dan tiba-tiba waktu saya pulang sekolah, saya bertemu tetangga saya itu laki-laki yang berdiri di pohon ya. Jadi waktu itu rumah saya itu seperti ada kuburan dan ada alang-alang yang tinggi sekali. Alang-alangnya tuh tinggi sekali gitu ya. Jadi saya potong jalan di situ karena memang di rumah saya di kompleksnya itu bisa potong jalan melalui kuburan itu, namanya kober ya, kita sebutnya itu kober. Jadi waktu saya pulang sekitar jam 2 siang, saya pulang sendirian. Saya bertemu dengan seorang lelaki yang dia itu hanya pakai celana pendek, kaosnya itu dia gumpal-gumpal. Lalu dia memberhentikan saya waktu saya jalan. Dia bilang begini, dia tahu nama saya. Dia bilang begini, "Joyce, kamu pulang sekolah ya?" Terus saya bilang, "Iya, saya pulang sekolah." Terus dia bilang, "Oh oke." Waktu saya mau jalan, dia nggak kasih saya jalan. Dia tahan saya. Terus saya bilang, "Saya mau pulang." Tapi saya sempat menyebutkan nama orang itu karena memang itu saya familiar gitu ya. Namanya masih kecil kan kita menghafal muka orang itu, tetangga saya. Nah lalu saya mau berangkat, mau pulang, dia nggak kasih saya untuk jalan gitu. Dia menghalang-halangi jalan saya. Tiba-tiba dengan sangat cepat dia mendorong saya ke semak-semak itu dan saya didorong. Nah, kebetulan memang di tempat itu banyak sekali sering kali banyak domba-domba, bukan kambing ya. Ini saya ngomong domba yang digembalakan oleh seseorang yang saya kenal juga. Orangnya tinggi besar, tapi saat itu nggak ada. Saat itu saya tidak melihat apapun. Nah, waktu saya didorong ke semak-semak itu, saya seperti berontak, tapi saya tidak punya tenaga karena waktu itu saya masih kelas 3 SD. Lalu saya didorong sekuat-kuatnya, saya berontak sekuat-kuatnya, sampai akhirnya saya tidak berdaya karena saya sudah terlalu capek untuk mendorong orang ini. Saya sudah terlalu capek mendorong orang ini karena saya waktu itu masih kelas 3 SD ya. Sepatu saya sudah lepas semua. Lalu tiba-tiba orang ini seperti mau menampar saya. Lalu saya tutup mata, saya ketakutan. Disitulah pertama kali yang saya merasakan saya bisa berdoa. Saya mungkin waktu itu belum terlalu mengerti bagaimana cara berdoa yang benar karena masih terlalu kecil. Tiba-tiba di situ saya mulai berdoa, saya katakan seperti ini, "Tuhan Yesus, tolong saya." Itu yang saya katakan, saya ingat. Lalu begitu saya tutup mata, saya bilang, "Tuhan Yesus, tolong saya." Lalu saya buka mata saya pelan-pelan. Saya buka mata saya melihat ke langit. Ya, saat itu saya melihat ke langit, langitnya putih dan ada birunya sangat luar biasa, terang menderang. Di situ saya melihat langit dan saya bilang, "Tuhan Yesus, tolong saya." Saya kembali katakan itu setelah saya membuka mata saya. Lalu saya mencari orang yang tadi mendorong saya itu hilang. Nggak ada sama sekali. Lalu saya masih ketakutan. Lalu saya tutup mata saya tutup erat-erat. Tiba-tiba ada seperti yang mencium saya. Saya bilang, "Aduh, saya ketakutan." Saya bilang, "Aduh, siapa yang cium saya ini?" Lalu saya buka mata saya pelan-pelan. Saya lihat ada domba di situ. Domba yang sering makan rumput di situ ya, alang-alang yang tinggi itu. Saya yang tadinya takut dengan binatang gitu, saya takut dengan pokoknya kayak kambing, apapun saya suka menghindar gitu. Ini saya udah pasrah. Saya tiba-tiba, saya nggak takut karena domba itu ada sekitar 3 domba, pokoknya ada 3, kalau nggak salah dia mengelilingi saya dan yang satu mencium saya untuk membangunkan saya. Saya melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada orang yang tadi mendorong saya, laki-laki itu sudah tidak ada. Lalu saya berdiri, sebenarnya ini, saya berdiri, saya bilang, "Tuhan, saya takut." Lalu saya berdiri, saya sudah tidak bawa tas saya lagi, saya tidak bawa lagi sepatu saya sudah jalan menuju ke kompleks rumah saya. Waktu itu ibu saya menggendong adik saya yang masih kecil, sangat kecil.
Dan saya sudah berdarah-darah karena itu semak-semak seperti duri-durinya ada ya. Jadi saya berdarah-darah di mana-mana dan mulut saya itu penuh darah karena waktu itu saya disekep ya. Saya tuh mulut saya ditekep gitu. Bagaimana ya, pokoknya dipaksa sampai akhirnya mungkin ada kerobekan, lalu berdarah, badan saya penuh darah. Waktu itu karena SD itu kan pakaiannya putih merah ya. Jadi baju putih saya itu udah penuh dengan darah. Nah, waktu ibu saya melihat saya, dia melihat saya lalu dia hampir menjatuhkan adik saya dari gendongannya gitu. Dan saat itu saya hanya bilang ke mami saya gitu ya. Saya bilang, "Mami, saya capek." Terus mami saya kaget gitu. "Aduh, kamu kenapa?" Langsung itu adik saya ditaruh di tempat duduk. Saya masuk ke kamar dan disitulah mami saya menghubungi papi saya. Waktu itu masih kerja di daerah Tomang. Jadi dari jauhnya pekerjaan papi saya, dia tuh datang udah bawa polisi, sudah bawa anjing pelacak, dicari itu orangnya nggak dapat. Nah, akhirnya polisi itu menanyakan saya tentang orang ini nih, saya tidak bisa jawab karena saya saking sudah shocknya. Tetapi saya masih berpikir tentang yang doa saya tadi. Saya bilang, "Tuhan Yesus tolong saya. Kenapa orang itu langsung pergi? Kenapa orang itu langsung tidak ada di tempat?" Lalu saya bilang, Tuhan baik ya buat saya. Tapi saya tetap belum mengerti betul-betul ya. Hanya saya merasa bahwa Tuhan itu begitu luar biasa ya. Begitu saya sebutkan namanya, saya meminta kepada Tuhan, dia langsung memberikan domba-dombanya itu kepada saya. Nah, akhirnya orang tua saya panik, membawa saya ke dokter, semuanya oke, tidak ada masalah kekerasan atau apa yang fatal. Karena polisi berkata kepada orang tua saya dengar saat itu, kata polisi, ini orang memang sedang dicari-cari. Dan semua orang yang diperkosa atau diambil keperawanannya itu mereka rata-rata dibunuh, pasti dibunuh. Dan saat itu saya bersyukur tidak terjadi sesuatu dalam tubuh saya dan orang itu sudah lari sebelum dia membunuh saya atau memperkosa saya. Jadi sejak itu saya merasa bahwa Tuhan betul-betul mengasihi anak-anaknya yang memang sudah dipilih Tuhan ya, dilindunginya, di protection gitu, diberikan protection. Oke, akhirnya setelah saya berumur, ini kalau ngomong umur kayaknya saya agak lupa, tapi saya udah SMP waktu itu. Saya sudah lupa dengan kejadian itu meskipun masih menjadi satu trauma dalam kehidupan saya. Saya jadi ketakutan untuk pergi sendiri, saya takut, saya harus bawa kakak saya atau adik saya kemana-mana, selalu saya nggak berani pergi sendiri. Sejak itu saya tidak berani pergi sendirian. Nah, setelah itu saya coba, waktu saya SMP, polisi di daerah saya tuh datengin orang tua saya dan datengin rumah saya. Lalu mereka bertanya begini, polisi itu bilang mau bertemu dengan saya. Lalu ibu saya tanya, mami saya tanya, ada apa ya? Ini orang yang mengambil ilmu itu sudah tertangkap dan dia mau memastikan bahwa apakah betul ini orangnya. Saya sih rasa saya udah mau lupain aja susah. Tapi polisi ini memaksa saya untuk datang ke kantor polisi untuk melihat orang itu apakah benar ini orang yang dicari-cari itu sudah tertangkap, yang memang waktu itu kejadian di saya juga. Ya, dengan berat hati akhirnya saya mengikuti apa kata polisi. Saya ketakutan, masih ketakutan. Polisinya bilang, tenang aja Ibu Joyce, tenang aja deh Joyce, saya tidak akan bikin dia melihat Joyce, tapi Joyce bisa melihat dia. Jadi saya diyakinkan itu kalau dia tuh nggak bisa lihat saya. Jadi memang ada seperti ruangan kaca, saya melihat dia. Jadi saya dipegangin oleh mami saya. Saya tuh betul-betul ketakutan ya, shaking gitu, gemeteran. Lalu saya melihat orang itu dibawa, lalu saya lihat, saya cuma bilang begini sama polisi, iya, itu dia. Saya masih mengingat orang itu. Nah, jadi waktu saya pulang, beberapa hari kemudian polisinya menelpon ibu saya, mami saya. Dia bilang, Ibu, ini yang orang kemarin sudah meninggal dunia ya, dinyatakan sudah meninggal, dan itu masuk berita di mana-mana. Waktu itu saya diyakinkan supaya saya nggak takut lagi bahwa orang itu sudah meninggal. Dan saya sempat bertanya, meninggalnya kenapa? Karena waktu dia di penjara, dia dipukul sampai biru-biru, dipukul polisi sampai biru, dan pagi-paginya bersih lagi. Itulah ilmunya.
Nah, akhirnya satu kali polisi menembak dia. Waktu dia mau coba melarikan diri, polisi menembak dia, akhirnya dia meninggal. Nah, begitulah ceritanya. Oke, jadi sejak itu saya selesai masa ketakutan saya. Nah, di umur 15 tahun saya mulai sakit-sakitan. Ya, waktu itu saya sekolah di Bandung. Papi saya mengirim saya sekolah di Bandung karena papi sama mami saya sudah mulai pisah, ya, mau bercerai. Jadi saya dikirim ke Bandung dengan kakak saya. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi saya, tetapi saya masih cuek aja, nggak peduli gitu, nggak peduli. Yang penting saya tahu, saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan saya. Saya nggak peduli dengan apa yang saya perbuat, apakah itu layak atau berkenan, saya nggak peduli dan saya tidak mengetahui itu. Saat berumur 15 tahun saya bersekolah di Bandung selama 2 tahun, disitulah saya merasakan yang namanya hidup di dunia malam. Tapi memang lucunya saya tidak melakukan dulu, zamannya dulu tuh gampang sekali untuk mendapatkan obat-obatan seperti ekstasi, narkoba itu gampang, tapi saya tidak pernah mau tergoda dengan itu. Lalu saya tidak minum walaupun saya bekerjanya malam. Waktu itu saya masih umur 15 tahun. Saya bekerja malam, tetapi ada boundary, ya, ada batas-batas yang kok saya bisa lewati itu, padahal di depan mata saya teman-teman saya tuh udah bandel banget, udah nggak benar hidupnya. Jadi mau ngapain aja tuh di depan mata saya mereka lakukan, mau minum, mau mabuk, mau berbuat apapun. Jadi saya hanya melihat saat itu, tapi saya tidak bisa, seperti tidak punya kuasa untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang saya aneh, padahal kan gampang saja gitu. Atau mungkin saya pikir karena papi saya itu terlalu memberikan saya uang. Mungkin saya tidak punya kasih sayang oleh papi saya, dan karena papi saya melepaskan saya di situ dengan kakak saya, jadi saya berpikir hidup saya tuh cukup gitu, saya nggak perlu apa-apa gitu. Nah, akhirnya umur 16 tahun lebih saya setelah selesai, sebelum mungkin SMA kelas 1 atau kelas 2 saya lupa, saya pindah ke Jakarta. Saya belum sempat lulusan, saya udah pindah ke Jakarta karena kedua orang tua saya bercerai. Itu hati saya hancur sekali. Di situ saya mulai merasakan luka hati, sakit hati karena perceraian orang tua saya. Lalu saya dititipkan kepada saudara saya dibawa, saya udah nggak tahu lah, hidup saya udah lontang-lantung ke sana kemari, saya seperti tidak ada arah untuk hidup lagi, ke sana kemari gitu. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa saya harus tetap bertahan karena memang saya masih terlalu muda saat itu, ya. Saya tidak bisa melakukan hal-hal yang aneh. Dan waktu umur 16 tahun, saya mulai sakit-sakitan parah. Saya mulai sakit-sakitan saat itu saya dirawat di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Timur, ya, kalau nggak salah itu Jakarta Pusat atau apa itu, Rumah Sakit Tebet di Jakarta. Waktu saya sakit itu betul-betul parah. Waktu saya sakit, tiba-tiba tangan saya ini hitam. Tangan saya hitam, seperti sudah tidak ada darah. Itu saya bukan mau bilang biru atau ungu atau hijau. Ini tangan saya hitam. Saya melihat tangan saya sendiri, saya takut, seperti jaket saya ini. Dan suster atau perawat-perawat di situ juga takut melihat tangan saya, jari-jari saya. Lalu papi saya bertanya, ini anak saya sakit apa sebenarnya? Lalu dokter bilang, kita tidak bisa mengobati Joyce karena dia memiliki pembekuan darah yang berlebih, yaitu trombositosis. Saya mendapat penyakit trombositosis yang adalah pengentalan darah. Pengentalan darah ini menyiksa saya dari saya umur 15 sampai 16 tahun. Di saat 16 tahun, hari di mana saya berulang tahun, saat itu saya keluar masuk rumah sakit. Dan saat itu dokter angkat tangan, dari dokter rumah sakit Tebet itu angkat tangan, dia bilang saya sudah tidak bisa menyembuhkan anak Bapak. Lalu semua anggota gereja semuanya datang mendoakan saya, dan mereka memastikan bahwa umur saya itu sudah tidak lama lagi karena kemungkinan besar saya akan mati. Lalu saya dikeluarkan dari rumah sakit, lalu saya dipulangkan ke rumah. Dan pada umur 16 tahun itu ulang tahun saya, tepat di bulan Juni, ulang tahun saya 16 tahun, saya anfal lagi, saya sakit lagi.
Saya sakit, saya berbaring di satu seperti tempat duduk, saya berbaring karena rasanya seperti tulang saya nggak ada, seperti digerogotin binatang. Karena darah saya terlalu kental. Kalau saya boleh bilang, pengentalan dalam tubuh manusia itu ada 150 ke 400 untuk trombosit. Tapi saya ada 800 ke 2,5 juta. Kalau saya bilang juta ya, 2,5 juta, 2.500 ya. Lebihnya tuh banyak. Dan bahkan orang yang 800 tuh harusnya udah di ICU, entah pecah pembuluh darah, pecah di jantung, pecah di mana-mana lah, karena udah terlalu kental. Seperti darah kita sekarang yang mengalir, itu dia mengalirnya seperti susu kental. Jadi saya sudah tidak bisa, aliran darah itu tidak memompa baik di jantung saya, di otak saya. Lalu saya berbaring di tempat duduk, papi saya datang menangis dengan membawa kue ulang tahun saya dengan lilin 1 dan 6. Saat itu saya sudah bilang ke papi saya, saking saya tuh takut mati. Saya takut mati, saya bilang, papi saya nggak mau mati. Saya takut, tapi karena sakitnya luar biasa trombosit ini yang menghantam tubuh saya, akhirnya saya bilang, saya udah nggak takut mati lagi karena saking sakitnya. Lalu saya lihat ibu saya masuk ke kamar, saya percaya dia berdoa. Ibu saya pendoa, dia betul-betul sangat mencintai anak-anaknya, dia selalu datang untuk berdoa buat kita, untuk mengajarkan kita yang baik ya. Lalu ibu saya masuk ke kamar, saya tahu dia berdoa. Tetapi saya sudah tidak berdaya. Saat itu saya tidur di sofa, salah satu sofa di rumah saya. Lalu papi saya datang menghampiri saya. Kalau saya mau cerita ini jadi saya sedih. Karena waktu itu papi saya datang membawa kue. Papi saya membawa kue yang ada lilinnya 16 tahun. Lalu dia berdoa di depan saya. Ini saat ini papi dan mami saya sudah bercerai, mereka sudah berpisah. Saya melihat mereka berdua, yang satu mami saya masuk ke kamar, papi saya datang bawa kue dan berlutut di hadapan saya, lalu dia bilang, Joyce, ini kue buat kamu, dan papi mau berdoa buat kamu. Papi berdoa, dia berdoa, saya ingat sekali dia berdoa seperti ini, Tuhan, jangan ambil anak saya saat ini, saya juga belum siap. Tapi biarlah Tuhan memberikan kesempatan anak saya untuk hidup. Lalu saya lihat lilin yang 6 itu, papi saya balik menjadi 9. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau bisa anak saya diberi kesempatan lagi waktu, jangan 16 tahun matinya, kalau bisa 19 tahun, mungkin saya sudah lebih siap. Saya akan mempersiapkan diri untuk bersama dengan anak saya. Di situ saya sedih sekali ya, karena saya pikir memang saya sudah mau mati. Lalu ibu saya keluar dari kamar, dia bilang gini, coba kamu bawa Joyce ke akupuntur yang ada di Bogor. Karena tadi saya berdoa, sepertinya Tuhan berbicara dia harus pergi ke Bogor. Di situ ada akupuntur yang memang hanya 1 jarum ditusuk ke urat nadi kita untuk menjalankan darah-darah itu. Karena saya memang sudah nggak berdaya, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan. Karena kalau saya berdiri, sepertinya tulang saya itu digerogoti binatang gitu, digigitin binatang, sakit sekali dan nggak enak. Jadi saya harus tiduran, karena kalau berdiri seperti darahnya turun ke bawah dan sulit sekali untuk naik ke atas otak saya dan jantung saya. Lalu papi saya menggendong saya, membawa saya ke mobil. Hujan keras, badai, angin, papi saya ngebut pergi ke Bogor itu. Saya di belakang mobil itu tiduran sambil berpikir, apa ini sudah waktunya saya ya? Apa saya akan mati? Segala pikiran-pikiran berkecamuk di otak saya. Lalu setelah sampai di sana, papi saya nggak boleh masuk. Lalu papi saya bilang, ini anak saya udah sekarat, udah saya minta tolong untuk pasien terakhir ini. Oh nggak bisa Pak, soalnya besok kalau nggak salah mau pemilu, jadi ini kita udah mesti tutup. Waktu itu kita sampai persis jam 10 malam. Lalu di situ papi saya memaksa, memohon, akhirnya saya bisa masuk. Nah waktu saya masuk itu saya digotong oleh 4 atau 6 orang ya, digotong saya, karena papi saya sudah capek. Saya digotong oleh 6 orang masuk ke tempat akupuntur itu. Di tempat akupuntur itu saya ditusuk dalam waktu 3 second ya, 3 detik, satu tusukan jarum ke seluruh badan saya, kepala, kaki, tubuh semua. Sampai selesai itu saya bisa jalan. Saya langsung bisa duduk, bisa berdiri dan bisa jalan. Nah, disitulah saya merasa
saya diselamatkan lagi, ya. Saya diselamatkan lagi oleh Tuhan. Tapi saya masih cuek gitu, masih nggak peduli gitu. Pokoknya udah selamat, udah beres, udah sembuh. Nah, pada saya berumur 19 tahun, saya sakit lagi. Saya sakit lagi, masuk rumah sakit berkali-kali dalam 19 tahun tuh saya sakit terus. Saya sampai merasa tidak enak dengan papi saya karena dia selalu mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit saya terus. Sampai akhirnya Tuhan menemukan saya dengan suami saya yang bekerja di rumah sakit saat itu. Dia adalah seorang Muslim dan dia menerima Yesus, menikah dengan saya, sampai akhirnya dialah yang mengurus saya sejak saya umur 19. Dan umur 20 saya hamil. Lalu setelah saya hamil itu, saya kehamilan 5 bulan, bayi saya itu meninggal dalam perut saya. Lalu saya bertanya, kenapa bayi saya meninggal? Lalu dokter bilang, waktu saya berobat hari Jumat, detak nadi bayi saya itu masih hidup. Lalu hari Selasa saya pergi lagi, saya masih merasa saya belum ketemu dokter. Waktu hari Jumat itu saya datang, saya belum ketemu dokter. Lalu saya penasaran karena mau ketemu dokter, ini udah ke 5 bulan soalnya kan. Saya pergi ke dokter, lalu dokter itu bilang, Ibu Joyce, bayinya sudah meninggal. Saya nggak tahu meninggalnya di hari Jumat itu Sabtu, Minggu, Senin. Saya nggak tahu. Tapi mereka bilang sudah meninggal. Untung Ibu Joyce nggak ikut meninggal karena bayi itu ada di perut ibu yang sudah mungkin matinya 2-3 hari lalu ya. Saya nggak tahu. Saya bilang, pantes ya saya kepengen ke dokter. Lalu saudara-saudara, saya benar-benar kehilangan anak saya ya. Saya merasa sedih karena saya pencinta anak, saya sayang anak kecil, saya mau punya anak gitu. Lalu dengan sangat sedih, dokter menyatakan seperti ini kepada saya, Ibu Joyce memiliki trombositosis, pengentalan darah ataupun pembekuan darah berlebih dalam tubuh. Maka itulah saya bertanya kenapa bayi saya meninggal, dan dokter menjelaskan itulah sebabnya bayi ibu meninggal. Jadi kami dari tim kedokteran memastikan bahwa Ibu Joyce tidak bisa punya anak. Pokoknya Ibu Joyce tidak bisa punya anak. Saya nggak terima itu. Saya pergi ke dokter lain. Saya tanya. Dan dokter itu pun menyatakan dengan hal yang sama. Iya, kalaupun Ibu Joyce memaksakan untuk punya anak, satu resikonya ada 3 resiko. Yang pertama, kalau tidak bayinya mati terus dalam kandungan Ibu Joyce, bayinya lahir cacat, atau Ibu Joyce-nya yang mati. Jadi ketiga pilihan ini tidak ada yang enak ya. Saya pikir, lah bagaimana ini saya mau punya anak, tapi kok kenapa harus seperti ini resiko-resikonya. Nah disitulah saya kembali lagi, saya berdoa kepada Tuhan. Saya seperti ini, saya sebenarnya sering sekali ngomong sama Tuhan. Tetapi itulah, saya belum hidup baru, saya merasa yang penting begitu aja. Standarnya kita seorang Kristen itu harus ngomongnya begitu aja, berdoa dan minta aja gitu. Lalu saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, kalau memang betul-betul Tuhan ada. Nah, ini yang saya sempat meragukan, Tuhan. Kalau memang betul-betul Tuhan ada, tunjukkan kepada saya kalau saya bisa punya anak. Kalau dokter ini salah. Lalu kakak saya sempat bilang begini ke saya, kamu tuh jangan keras kepala. Kalau dokter udah bilang begitu ya nurut aja, ngeri lah. Kalau sampai anaknya mati terus, capek kan? Kamu ngelihat anak kamu mati, terus kalaupun lahir katanya cacat. Terus kalaupun nggak melahirkan terus kamunya mati. Siapa yang mau ngurus anak kamu? Jadi kamu pikirin, ini dokter yang udah ahli-ahli yang ngomong. Lalu saya masih berkeras gitu, enggak, saya mau berdoa, saya mau tanya Tuhan dulu. Apa betul ini seperti ini? Lalu saya challenge, saya bilang, Tuhan kalau memang betul-betul Tuhan ada, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu betul-betul bisa membuktikan bahwa saya bisa punya anak. Nah, singkat cerita, saya hamil lagi. Lahirlah anak saya yang pertama, dan kedua tahun kemudian saya punya anak lagi, dan sampai saat ini saya punya anak 3. Anak saya yang paling kecil udah umur 18 tahun, yang paling kecil 18 tahun. Mereka semua puji Tuhan tidak pernah sakit, puji Tuhan tidak cacat, sehat walafiat. Saya di situ melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap hidup saya, tetapi saya masih saja cuek, masih saja tidak peduli. Itulah, saya masih tidak betul-betul percaya mengandalkan Tuhan bahwa ini benar dan ikut betul-betul menjadi pelaku firman. Nah, akhirnya teman-teman, saya umur 25 tahun, saya bercerai.
Dan saat itu karena mantan suami saya ingin melakukan poligami, saya tidak mau, dan dia tidak mau membiayain hidup anak saya. Lalu dia bilang, kamu makan aja, urus sendiri urusan kamu. Kamu kan nggak sekolah tinggi, kamu bego, kamu bodoh, kamu mau kerja apa, ngurusin anak, nggak bisa kerja untuk sekolahin anak. Lalu saya cuma jawab begini aja lantang, Tuhan Yesus saya yang akan kasih makan saya. Saya bilang begitu, dan dia mau kembali ke agama lamanya. Nah, disitulah saya bisa melepaskan semua itu dan menjadi satu lagi trauma buat saya di saat pernikahan saya gagal. Akhirnya saya terus mendoakan dia, tetapi dia tetap bersikeras untuk melakukan poligami dan kembali ke agama lamanya. Akhirnya pada umur 27 tahun saya terkena ear infection. Kembali saya kena ear infection. Saat itu saya pergi ke dokter THT yang ada di Cikini. Saya jangankan mau makan ya, mau minum air putih aja saya harus berpegangan dengan sesuatu karena sakitnya luar biasa. Lalu di saat dokter THT kalau nggak salah di Proklamasi ya di Jakarta itu, dia bilang, Ibu Joyce, kamu harus dioperasi segera mungkin karena ini telinga kamu yang sebelah kiri ini sobek. Sobeknya lumayan besar, dan kalau kamu mandi masuk itu menjadi jamur di telinga kamu dan bisa mengganggu otak kecil kamu, dan itu kamu bisa saraf otaknya terganggu, kamu bisa jadi apa tuh kalau orang Manado bilang jadi meng-meng ya. Jadi gila sendiri gitu loh. Jadi otak kita tuh terganggu, otak kecil, jadi kita bisa seperti stroke ringan atau apalah menurut dokter. Lalu saya waktu itu kesakitan. Ada satu saat saya sakit sekali dan mami saya membawa saya lagi ke dokter. Dan dokter itu bilang, kamu harus segera dioperasi. Saya tanya sama dokter, operasinya bagaimana dokter? Ini sakitnya luar biasa. Dia sedot kuping saya itu ada seperti jamur. Seperti ini, yang seperti jamurnya tuh hidup gitu. Bisa kayak hidup. Sakitnya luar biasa. Aduh, sakitnya itu nggak terkatakan. 3 kali lipat sakit gigi atau whatever itu. Lalu saya bilang, aduh, saya operasi harus dirobek di kuping sini, dibuka. Saya bilang, saya nggak mau. Lalu dokter bilang, lalu kenapa ibu ke rumah sakit? Kalau memang nggak mau dioperasi, ya nggak perlu ke rumah sakit lah. Saya cuma mau ibu Joyce dioperasi. Itu salah satu jalan keluar satu-satunya. Lalu saya pulang ke rumah, saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau dioperasi. Sembuhkan kuping saya. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi sakit kuping. Tidak pernah saya merasakan sakit kuping. Nah, akhirnya saya bertemu suami saya yang kedua. Ini singkat cerita, saya dibawa ke Amerika, saya pindah. Tapi sebelumnya kakak saya memang pernah berbicara kepada saya gitu, minta, Joyce, yuk kita ke Amerika aja yuk. Katanya di Amerika kita bisa kerja, kita bisa cari uang, kan kamu punya anak nih. Jadi supaya kamu bisa membiayai anak kamu, tidak sulit di sini mengandalkan papi saya gitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir, aduh gimana mau ke Amerika ya, dulu ngambil visa itu cuma 500.000, kalau nggak salah 250.000 atau murah sekali. Itu pun saya nggak punya uang gitu, saya cuma mengandalkan susu anak-anak, makanan anak-anak tuh dari papi saya gitu. Akhirnya saya bilang, saya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin saya ninggalin anak 3. Lalu saya mesti pergi ke Amerika yang biayanya juga lumayan, terus nggak deh, kayaknya nggak ada kepikiran. Sampai akhirnya saya dipertemukan Tuhan oleh suami saya yang kedua ini. Dia mengklaim saya untuk datang ke Amerika. 1 tahun saya di Amerika dengan berbagai ujian-ujian hidup. Akhirnya saya menjemput ketiga anak saya bawa semua ke Amerika. Itu semua jalan Tuhan. Masih tidak saya sadari bahwa Tuhan itu betul-betul mencintai saya. Mencintai kita semua anak-anaknya. Tapi itulah manusia, hanya taunya minta tanpa menyadari kita ini sudah berbuat sesuatu nggak buat Tuhan. Tidak ya. Kita seringkali seperti itu. Manusia hanya mau meminta, udah dikasih lupa itu saya. Lalu sampai di Amerika saya buka bisnis dengan suami saya. Puji Tuhan berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Akhirnya bisnis itu harus hilang. Saya tidak peduli karena waktu itu saya akhirnya bisa membawa papi dan mami saya bersama-sama dengan saya ke Amerika, dan mereka juga akhirnya pulang lagi. Nah, disitulah sejak saya di Amerika, pertama saya datang 2007, dan di tahun 2010 saya mengalami ear infection lagi. Saya merasa kuping saya sakit lagi. Nah, ini Tuhan saya, luar biasa dahsyat. Dia mengingatkan saya terus, dia memanggil saya terus. Dia mau saya aware.
Dia mau menyadarkan diri saya bahwa, hey, saya itu loh yang nyembuhin kamu, saya itu loh yang berkuasa atas hidup kamu. Dia mau memanggil terus saya gitu. Lalu saya ini kalau ke gereja, saya selalu diundang nyanyi. Saya tuh cuma tahu ke gereja nyanyi, beribadah, makan, ngobrol, pulang, beribadah, makan, ngobrol, pulang. Sepertinya hambar aja. Nah, pada satu saat saya mengalami ear infection lagi, sakit kuping saya pergi ke dokter. Lalu di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau dioperasi di Amerika pun saya nggak mau nih. Kalau kuping saya harus dibelah-belah. Saya ngomong sendiri aja, comot-camit gitu pikiran saya. Tuhan pasti denger lagi nih doa saya. Lalu tiba-tiba dokternya bilang gini, Ibu Joyce, saya mau foto ya kamu punya telinga, karena sepertinya ada sesuatu yang nggak baik karena dengan apa yang Ibu alami ya. Oke, akhirnya difoto telinga dalam saya. Seminggu kemudian saya datang ke rumah sakit THT di Amerika ya, saya sudah di Amerika itu 2010. Dokter langsung duduk, dia mau menyatakan hasil daripada foto yang saya miliki. Lalu dokter ini bilang begini sama saya, Ibu Joyce, ini hasilnya sudah ada. Terus ditanya sama dia, saya bilang, apa Ibu Joyce pernah surgery, operasi gitu di kuping? Saya bilang, aduh, ini dalam hati saya ini pasti mau disuruh operasi nih. Saya bilang, saya nggak pernah operasi, saya nggak pernah dioperasi. Ibu yakin? Dia bilang, Ibu yakin tidak pernah ada operasi atau apapun? Saya bilang, saya yakin dan sangat yakin, saya yakin-yakinnya tidak pernah saya dioperasi. Saya tidak pernah dioperasi. Kenapa dokter? Saya tanya. Saya penasaran. Karena begini Ibu Joyce. Lalu dia melihatkan hasil daripada telinga dalam saya. Ini loh. Kalau Ibu Joyce bilang tidak pernah dioperasi, kenapa kuping Ibu Joyce seperti ada jahitan? Seperti ada lubang yang sudah pernah robek lalu dijahit oleh tim dokter, tim medis. Ini kita kan dari kedokteran kita tahu ini pasti sudah pernah dijahit oleh dokter gitu. Lalu saya kaget. Hah? Kapan saya operasinya? Saya bilang nggak pernah. Iya, gendang telinga Ibu nggak ada masalah. Cuman Ibu mungkin karena nggak biasa dingin di Amerika, jadi dia terjadilah bunyi yang teng gitu. Saya nggak tahan gitu sampai mengakibatkan rasa sakit gitu ya. Jadi saya mungkin karena udah ketakutan, saya ke dokter itu. Lalu dokter itu bilang, ini Ibu kupingnya ada jahitan, sudah dijahit gitu. Terus saya bilang, loh dokter periksa aja sendiri kuping saya. Saya bilang, nih periksa sendiri, apa ada. Itu benar-benar dokternya ngelihat kuping saya, saking penasaran dokternya, dia buka gitu, oh iya ya, nggak ada potongan, nggak ada apapun. Lah kan saya bilang nggak ada, saya nggak dijahit, nggak diapa-apain. Lalu saya bilang dalam hati saya gini, aduh ini jangan-jangan Tuhan Yesus yang jahit ya kuping saya. Kok sampai bisa ada jahitan seperti itu? Dan dokter bilang, saya betul-betul ada jahitan. Akhirnya dokternya juga udah bingung kali. Terus dokternya bilang, oke, well, Ibu nggak apa-apa, kupingnya oke, cuma dikasih obat aja. Tapi dikasih obat pun saya nggak minum. Saya pikir kalau udah nggak sakit, ngapain saya minum-minum obat, ngerusak sesuatu yang lain. Kuping saya sembuh, tapi saya akhirnya, puji Tuhan, kuping saya sembuh. Saya masih berpikir, siapa yang jahit itu kuping saya? Saya masih terus berpikir. Nah, akhirnya saudara-saudara saya tenang-tenang, hidup saya itu tenang, aman-aman saja. Sampai akhirnya saya di tahun 2018 saya pergi ke 2015 saya pergi ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Di situ saya kena waktu itu saya tidak period menstruation ya, kalau Indonesianya apa menstruation ya, maksudnya saya tidak mendapatkan sirkulasi darah yang baik sehingga sudah 2 bulan saya tidak menstruasi. Lalu saya cerita dengan kakak saya yang perempuan, dia bilang begini, kamu pergi aja ke dokter di Tomang, tuh bagus banget. Orang yang nggak bisa hamil aja bisa hamil. Apalagi cuma masalah sirkulasi darah, dia pintar, dia jago banget dokternya. Lalu saya ikut, apa kata kakak saya ikut. Karena saya pikir itu bagus, saya mau tanya tentang hormon saya kenapa seperti ini. Lalu saya pergi ke dokter itu, dan dokter memeriksakan saya, USG ya. Saya lihat pasiennya banyak sekali memang di Tomang. Saya bilang, aduh ada apa ya, udah 2 bulan nih, ada apa gitu saya pikir. Lalu dokternya kaget melihat perut saya. Dia bilang, aduh Ibu Joyce, ini bahaya nih katanya. Aduh saya bilang, apa lagi? Saya pikir saya hamil lagi gitu. Tapi dia bilang gitu, Ibu Joyce ini ada tumor. Waktu dokter itu bilang ada tumor, saya sempat kaget, aduh
tumornya ganas atau tumor biasa nih. Lalu dia cek lagi, dia bilang ini seperti tumor dan miom, antara dua, tapi sepertinya dia lebih ke tumor ya. Tapi dia bilang udahlah saya pastikan ini tumor miom lah, pokoknya ini besarnya sebesar 12 cm. Saya bilang aduh apalagi ini. Tidak henti-hentinya penderitaan saya, walaupun jangka waktunya agak lama, tapi tetap saya sudah merasakan sakit yang seperti orang mau mati besok gitu. Saya bilang, aduh dokter gimana nih, saya tuh ketakutan, khawatir segala macam, karena waktu saya ke Indonesia anak saya ada di Amerika, kalau terjadi sesuatu dengan saya kan saya takut gitu. Akhirnya dokter bilang kamu harus minum obat, kalau obat ini membantu tumor ataupun miomnya Ibu Joyce, kita tidak perlu operasi. Tapi kalau dengan obat ini tidak turun, Ibu Joyce harus segera dioperasi, mesti di rahim itu diikat atau diangkat atau bagaimana lah kata dokter. Aduh dokter, itu selalu bikin sakit jantung saya gitu. Akhirnya saya keluar, saya ketakutan, saya dikasih resep dokter, cepat-cepat saya tebus resepnya. Ada 4 atau 5 macam resepnya, saya nggak tahu resepnya, lucunya tidak dibilang ini untuk apa, warnanya pink, warnanya biru, warnanya putih. Saya bilang, ini obat untuk apa banyak begini? Sudah saya tebus lumayan mahal, obatnya lumayan mahal ya. Lalu, mohon maaf, lumayan mahal obatnya. Lalu begitu saya kumpulkan obatnya, tiba-tiba saya mendengar bisikan, buang semua obat itu, jangan kamu minum. Lalu saya bilang, lah saya udah tebus obat banyak ini, masa saya nggak boleh minum gitu kan? Nah itulah saudara-saudara, saya sudah sering sekali mendengar suara Tuhan, saya sudah sering kali dijawab doa saya oleh Tuhan, tapi saya tuh masih ignore, nggak peduli gitu, masih cuek. Terus tapi saya ngomong gitu lah, kenapa saya mesti buang ya ini obat? Tapi saya lihat satu-satu juga gini, nggak ada namanya, ini untuk apa? Nggak ada nama, tapi saya udah tebus, saya udah buang uang. Itu bodoh, tidak dipakai hikmat saya. Lalu saya pergi ke dokter kandungan saya yang adalah saat itu dia ketua ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, dia adalah ketuanya. Saya cari dia karena dia adalah dokter yang melahirkan ketiga anak saya. Dia sekarang sudah menjadi ketua ID. Lalu saya pergi ke dokter itu, saya bilang ke dokter saya bilang, dokter, katanya saya ada miom, ada bukan kista, malah tumor di rahim saya. Lalu dia periksa. Saudara-saudara, dia periksa, dokter itu periksa, dia lihatkan ke saya. Ini, Ibu Joyce betul, ada miom seperti tumor daging yang sangat besar, 12 cm itu besar ya, kalau buat saya besar, buat kedokteran juga besar. Ini harus segera diangkat. Dan kemungkinan besar, rahim Ibu Joyce juga bisa ikut terangkat, harus diangkat, karena ini sepertinya bahaya. Karena ada tanda-tanda merah apalah di kedokteran. Aduh, saya bilang operasi, kuping aja saya nggak mau operasi, ini perut mesti dibelah, mesti diambil dagingnya. Aduh, saya udah kepikirannya yang ngaco-ngaco gitu. Aduh, bagaimana ya kalau terjadi sesuatu, saya punya pengentalan darah berlebih. Ya, darah saya tuh kentalnya luar biasa. Lalu dokter saya sampai sempat bertanya, Ibu Joyce masih memiliki penyakit trombositosis? Saya bilang masih. Saya heran sama Ibu Joyce. Ini dokter saya yang bilang, kenapa ya Ibu Joyce? Biasanya orang masuk ICU itu udah 800 loh. Pengentalan darahnya Ibu Joyce sampai 2,5 juta. Kok bisa berjalan, bisa begini keadaannya, nggak kenapa-napa? Saya bilang, saya nggak tahu juga dokter ya. Saya terkagum-kagum melihat Ibu Joyce masih bisa bertahan hidup ya. Orang yang kena stroke atau pengentalan darah pecah pembuluh itu biasanya udah di 800 posisi trombosit mereka. Tapi saya bilang ya, saya nggak tahu lah, itu kebesaran Tuhan aja. Saya bilang kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dokternya hanya mengangguk-angguk karena beda agama dengan saya, tapi dia menghargai itu. Lalu dia bilang, bagaimana Ibu Joyce, mau di schedule untuk operasi? Saya bilang, iya deh, saya di schedule aja, nanti biar saya bicara dengan suami saya dan anak-anak saya di Amerika. Lalu dalam waktu 1 minggu tuh di schedule, seminggu kemudian saya tuh bergumul, teman-teman. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nanti dipotong, dioperasi, saya nggak minum obatnya, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ini? Nah, tiba-tiba 1 minggu datang, saya pergi ke dokter itu. Ini khawatir ya, takut. Padahal saya percaya Yesus, tapi saya khawatir gitu, saya takut, saya doubt dia gitu. Aduh Tuhan, kalau sampai begini, saya operasi, saya nggak bangun lagi, terus nanti saya pingsan, terus pendarahan. Aduh, udah pikirannya yang jelek-jelek, karena setan itu membuat kita tuh berpikirnya yang jelek-jelek terus ya, yang nggak enak, yang nggak bagus. Nah, akhirnya begitu saya datang duduk, saya udah pasrah.
saya pasrah. Tapi tiba-tiba 2 pasien setelah saya, nanti habis 2 pasien ini saya yang dipanggil, saya tiba-tiba ke toilet. Saya ke toilet, saya berdoa seperti ini sama Tuhan. Saya berdoa lagi nih teman-teman, saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya takut sekali ini mau schedule operasi, mau dilihat letak di mana tumor saya, letak di mana miom saya. Saya takut kalau sampai terjadi sesuatu sama anak-anak saya bagaimana di sini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu saya bilang, Tuhan tolong dong. Tuhan kan selama ini jawab doa saya. Saya aware. Kalau Tuhan menjawab doa saya aware, saya sadari. Tapi setelah Tuhan menjawab, saya udah nggak sadar lagi gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa miom ini, tumor ini turun sampai 5 cm waktu diperiksa nanti, supaya tidak jadi operasi. Saya bilang begitu sama Tuhan, saya bargaining sama Tuhan, saya bicara dengan Tuhan. Kalau bisa ya Tuhan, tolong saya mohon, di kamar mandi saya minta doa saya dikabulkan. Saya bilang, Tuhan turun aja 5 cm, gak apa-apa, tumor atau miomnya masih ada di perut saya, yang penting saya gak mau dioperasi. Saya tidak mau dioperasi. Akhirnya setelah saya berdoa, comot-camit, saya mohon, saya minta, saya selesai berdoa, saya duduk, saya sudah lebih tenang. Lalu perawatnya panggil saya, Ibu Joyce. Lalu saya masuk, dokternya bilang, Ibu Joyce, kita mau schedule untuk surgery ya, operasi Ibu Joyce. Saya bilang, iya dokter, saya mau periksa lagi letak-letaknya di mana supaya kita mau foto, supaya operasinya berjalan dengan benar dan tepat. Saya bilang, iya dokter. Selama 15 menit dokter memeriksakan perut saya, periksa dalam. Dia seperti orang bingung. Dokter itu gelisah. Dia ngeliat ke monitor, dia bingung, dia pencet perut saya sini, pencet sana, pencet sini. Saya tuh nggak dibiarin nengok, biasa saya nanya-nanya, dokter gimana, oh tunggu ya Bu. Ini dokternya diem aja, saya tanya, dokternya diem aja, sama susternya di sebelah. Nah setelah 15 menit pemeriksaan selesai, dokter duduk, saya duduk. Dokternya mencatat-catat sesuatu, lalu dokter bilang begini ke saya, Ibu Joyce, begini, tadi selama 15 menit saya minta maaf, saya nggak bisa ngomong sama ibu karena saya lagi sedang mencari letak miom ataupun tumornya. Lalu bagaimana dokter? Tapi saya udah cari, miom sama atau tumor itu udah nggak ada di perut Ibu Joyce. Aduh, saya langsung ya benar dokter. Ya, makanya saya bilang, saya tidak bisa ngomong sama ibu. Ini saya lihat ini, dikasih lihat fotonya. Yang ini kan, ini miom sama tumornya nih. Ini yang tadi saya foto nih, hasilnya nggak ada apa-apa. Ini bersih. Aduh Tuhan, saya itu seperti yang dipukul Tuhan gitu, seperti yang, sadar nggak sih kamu? Saya loh yang buat semuanya. Saya yang sudah mengasihi kamu. Tapi saya masih seperti orang, bebal gitu. Saya masih kaget dan saya sempat ngomong begini sama dokter saya. Dokter, saya percaya itu iman saya percaya Tuhan Yesus saya menyembuhkan saya. Dokter itu sampai bilang, Ibu Joyce, saya menghargai iman Ibu Joyce, luar biasa. Saya juga kaget, minggu lalu saya masih lihat, Ibu Joyce nggak minum obat kan? Saya bilang, saya nggak minum obat apa-apa. Lalu saya buka tas saya bilang, ini obatnya semua masih ada lengkap, nggak ada saya minum. Dokternya bingung. Lalu itulah saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik bagi hidup saya, sehingga dia mengasihi saya begitu luar biasa, mencintai saya, melindungi saya. Tapi saya manusia yang begitu tidak baik, yang masih mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan saya. Setelah saya disembuhkan, saya merasa lega. Dan saya bilang ke suami saya, kamu percaya nggak? Kalau apa yang saya doakan di toilet tadi sebelum saya ketemu dokter, Tuhan sudah menjamah saya dan menyembuhkan. Saya cuma minta turunin 5 cm. Tuhan, turunin 5 cm. Tapi Tuhan memberikannya semuanya. Dia menghilangkan semuanya. Tidak ada sisa sedikit pun. Tidak jadi operasi. Tuhan, saya merasa luar biasa. Lalu di Indonesia itu karena saya rasa syukur saya, suami saya sempat bilang begini, kamu tuh seperti Nabi Elia.
kamu berbicara, kamu perkatakan dan terjadi. Waktu suami saya bilang saya seperti Nabi Elia, ini teman-teman percaya nggak percaya, saya tuh nggak tahu Elia itu, oh Nabi Elia. Saya tidak pernah tahu cerita Nabi Elia. Karena itulah saya Kristen yang hanya Kristen aja gitu. Lalu saya diajak teman untuk bergabung di salah satu youth gereja besar yang ada kurang lebih hampir ada 300 anggota anak mudanya untuk membuat kelompok-kelompok nabi-nabi gitu. Jadi mereka membuat drama. Lalu saya diajak, saya bilang bagaimana kalau saya bikin Nabi Elia namanya. Yang ini ada Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi ini itu banyak. Jadi dari 300 itu dipecah menjadi 10 atau 15 kelompok ya, 15 kelompok. Nah, saya memberi nama itu Elia. Lalu kita membuat drama tentang Alkitab ya. Dan tiba-tiba percaya nggak percaya teman-teman, lucunya dari 15 kelompok itu mereka pakai bajunya bagus-bagus, mereka mempersiapkannya dengan matang. Kita tuh biasa-biasa aja, nggak yang hebat-hebat dan beda-beda, baju kita nggak sama, kita tuh persiapannya cuman seperti biasa, cuman nama kita Elia waktu itu. Lucunya waktu kita diumumkan juara ketiga, juara kedua, ke-1, diumumkan juara ketiga kita nggak menang. Tadi kita pikir nggak mungkin ya, karena mereka bagus-bagus sekali dramanya, cara ceritanya tentang firman Tuhannya, segala macam yang baik. Tiba-tiba juara 2 yang menang adalah tim dari Abraham, mungkin ya, Nabi Abraham, Nabi Yusuf. Dan juara pertama jatuh pada Nabi Elia. Kita menang, saya punya kelompok tuh menang. Di situ saya bilang, kenapa? Itu terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Tapi saya masih nggak ngeh lagi. Akhirnya, saudara-saudara, saya balik ke Amerika di tahun 2018 awal. Saya terjadi banyaklah masalah dalam kehidupan saya. Saya mengalami banyak kekerasan, banyak penyiksaan, penderitaan dalam hidup. Sampai akhirnya saya bercerai. Yang kedua kali saya bercerai, tetapi saya tidak mau memikirkan perceraian saya. Karena kenapa? Saya di Amerika ini biasa bekerja dengan suami saya. Begitu bercerai, saya merasa tidak ada pegangan hidup. Saya tidak merasa Tuhan itu ada dengan saya. Saat itu saya kembali berpikir, saya nggak bisa kerja, saya nggak tahu apa-apa, Inggris saya pas-pasan. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Itulah Tuhan saya. Dia mau menyadarkan saya bahwa Dia mau saya mengandalkan Dia, bukan manusia, bukan diri saya. Saya tiba-tiba bisa bekerja, lucu, saya bisa bekerja lebih dari penghasilan yang waktu saya berdua suami saya. Kalau mau dipikir, mantan suami saya itu dia lulusannya Amerika, dia hebat lah kalau buat di mata saya ya, dia laki-laki yang hebat. Dia kuliahnya lulusan university di Amerika dan dia master degree. Sementara saya apa? Gitu. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya lulusan SMA juga belum selesai. Saya orang yang tidak anak manja, dimanja papi saya sakit-sakitan, penuh penyakit lah. Pokoknya hidup saya tuh sepertinya hanya kasih karunia Tuhan aja yang memberikan saya sampai detik ini nafas kehidupannya. Sampai saya sempat mau bunuh diri. Saya bilang hidup ini udah gak ada artinya. Sudah tidak ada artinya lagi. Saya udah capek mengalami sakit, mengalami penderitaan ini itu sejak kecil. Lalu saya di Amerika datang cuma seperti ini untuk apa? Sepertinya dunia ini gelap. Lalu Tuhan berbicara. Mulai Tuhan berbicara terus dengan saya tetap ignore, tetap masih. 2018 saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan biarinin saya? Saya nggak bisa kerja sendiri. Saya tiba-tiba dapat kerja yang bagus. Bahkan gaji dari saya berdua dengan suami saya itu saya punya sendiri. Saya kaget. Itu saya dikasih kerjaan itu hanya 4 bulan. Lalu saya pergi ke Indonesia bulan akhir Oktober di tahun 2018 setelah perceraian saya. Saya menangis di bawah kaki ibu saya. Saya bilang, Mami, ini loh anak Mami yang sudah penuh dengan penderitaan hidup. Saya tuh gimana ya, pengennya bersama-sama dengan keluarga, tapi saya di sana tidak ada siapa-siapa selain cuma dengan anak-anak saya. 3 anak saya lah yang menguatkan saya. Tetapi kembali lagi, saya berpikir bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang harus saya andalkan dalam hidup saya. Lalu saya
bulan Oktober saya pergi ke Indonesia 2018. Saya bertemu keluarga saya hanya 2 minggu. Tiba-tiba disitulah terjadi buat saya malapetaka karena tubuh saya seperti biru-biru. Saya kaget, ini biru apa, seperti dipukul orang gitu, banyak di leher, di pundak, sampai mami saya bilang, tuh kenapa kamu biru? Saya bilang nggak tahu ya ini kenapa gitu. Lalu saya berpikir ini hanya kecapean. Dan akhirnya saya pulang ke Amerika itu bulan November. Saya pulang bulan November. Saya pergi ke Amerika itu saya periksa semua kesehatan saya di bulan Desember 2018. Nah, saya baru mendapatkan pekerjaan yang baru yang nggak terlalu susah. Tuhan memberikan saya jalan keluar, kembali memberikan saya jalan keluar. Lalu saya mendapatkan berita setelah saya memeriksakan darah saya itu di bulan Desember ya, saya lupa tanggalnya, mungkin sekitar tanggal 13 Desember 2018. Saya lagi bekerja saat itu, saya menjaga satu pasien saya jaga waktu itu di private care ya. Saya kebetulan kerja sebagai private care atau disebutnya caregiver di sini, NAR. Saya menjaga satu pasien saya dan saya melakukan semua pekerjaan rumah juga. Maksudnya saya menjaga dia, saya cuci piring, saya periksa darah, saya suntik dia dengan diabetiknya, dengan ini semua pekerjaan yang semuanya saya kerjakan. Di saat saya lagi cuci piring, dokter menghubungi saya. Dia bilang, Joyce, ini saya dokter dari onkologi Seattle, mau memberitahu kamu tentang hasil darah. Nah, ini saya bingung. Jarang kan dokter mau langsung ngomong ya. Waktu itu nurse-nya dulu, terus ditransfer ke dokter. Terus saya tanya, ada apa ya dokter? Kamu harus ketemu saya secepatnya. Saya bilang, ada apa dulu dokter? Ini saya lagi kerja. Iya, kalau bisa besok kamu langsung ketemu saya. Iya, tapi ada apa? Oke, mau saya bilang di sini atau nanti pas ketemu? Saya bilang sekarang aja. Saya mau sekarang. Karena saya orang penasaran. Saya mau dibilangnya sekarang. Lalu dokter bilang, hasil darah kamu jelek karena kamu mengidap penyakit kanker darah, leukemia cancer yang ganas, melekut akut, AML yang sudah ada 40% di dalam tubuh kamu, dan mostly kalau sudah 40% dia akan naik jadi 50-60 itu cepat sekali, dan darah merah kamu akan drop turun dan kamu organ-organnya akan rusak dengan sendirinya. Oksigen dalam darah kamu akan menurun, yang 100% oksigen akan turun jadi 80, 70, 60 dan sudah waktunya kamu sudah habis. Lalu saya dengar begitu, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Cuma air mata yang keluar. Saya hanya nangis. Saya hanya bilang, oh begitu ya dokter, iya. Jadi kamu bisa ketemu saya besok? Iya, saya bilang iya, saya ketemu dokter besok. Lalu saya pergi ke dokter besoknya. Dokter bilang sama saya, Joyce, sangat disayangkan kamu memiliki kanker darah yang ganas. Dan kamu harus segera melakukan bone marrow untuk pencangkokan darah kamu. Karena dari kecil kamu sudah mengalami kelainan darah, maka tidak heran kalau kamu memiliki kanker darah ini. Jadi ini seperti adik kakak, penyakit adik kakak. Jadi kalau nggak kena lupus, ya leukemia. Tapi leukemia yang kamu punya itu adalah leukemia melekut akut, yang AML itu yang jenisnya yang ganas, dan ini sudah betul-betul hidup di dalam tubuh kamu. Lalu kamu harus melakukan treatment, segera melakukan treatment, yaitu kemoterapi. Itu teman-teman rasanya gimana ya? Kalau kita merasakan pribadi kita tuh yang duduk di depan dokter dinyatakan harus kemo. Saya kan melihat berita-berita yang di kemo itu rambutnya botak, terus sakit, selama di rumah sakit tuh bolak-balik tuh nggak ada pengharapan gitu. Saya tuh yang gimana, itu disitulah hati saya terpukulnya luar biasa, seperti pakai martil gitu loh. Hati saya tuh kayak, kamu keras tuh, kamu betul-betul harus sadar. Nah disitulah 2018 itu saya mulai menyadari, saya berhenti dari pekerjaan saya itu, saya mendapat pekerjaan lagi yang baru, karena saya waktu itu 2-3 hari nggak bisa masuk. Agensi saya bilang, kamu istirahat aja, nanti kamu dapat kerja yang lain lagi, karena saya sempat shock ya. Sampai di rumah itu saya belum menghubungi keluarga saya, belum ngomong ke anak-anak saya gitu. Saya nangis dulu pas saya pulang dari rumah sakit itu, saya nangis terseduh-seduh gitu.
Tuhan, saya bilang, saya punya kanker nih, saya udah mau mati nih, saya gimana nih, hidup saya begini terus, hidup saya nggak pernah happy, baru mau senang, tiba-tiba datang lagi masalah, baru mau senang, ada aja masalah. Kenapa sih Tuhan? Tuhan itu gimana sih sama saya? Lalu saya pulang, saya lepas semua tas saya masuk ke kamar, saya bertelut, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya ingat perkataan itu seperti waktu saya kelas 3 SD. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya nggak sanggup untuk menghadapi kanker ini sendirian. Kalaupun saya harus hadapi ini, saya mohon Tuhan berada di dekat saya supaya saya bisa kuat menjalani semua ini. Lalu teman-teman, saudara-saudara, saya pergi ke dokter lagi minggu berikutnya. Dokter menyatakan gimana itu, saya kebetulan datang dengan anak saya yang paling kecil. Dia yang menemani saya karena anak saya yang dua sepertinya tidak sanggup ya. Saya sudah beritahu, mereka seperti shock, kaget, dan mereka sedih pastinya. Dan mereka tahu bahwa kanker darah ini yang mostly dokter bisa menyatakan kanker darah ini umur berapa kamu bertahan gitu ya. Itu mostly yang tepatnya lebih sering tepat dokter itu menyatakan tentang leukemia cancer dibanding dengan breast cancer, brain cancer, atau kanker-kanker lainnya. Lalu saya pergi ke dokter dengan anak saya yang paling kecil. Dokter bilang, Ibu Joyce sudah siap di kemo, kita mulai minggu depan. Ibu Joyce akan stay di rumah sakit selama 3 bulan. Saya bilang, waduh, 3 bulan saya di rumah sakit? Iya, 3 bulan karena Ibu Joyce akan mengalami kebotakan, mungkin rasa panas. Lalu saya tanya sama dokter, saya banyak bertanya, saya bilang, dokter, bagaimana kalau misalnya teman saya ada yang kena kanker breast cancer, kata dokter, jalan terbaiknya adalah kemoterapi, tapi akhirnya baru di kemo pagi, malamnya dia meninggal dunia, itu bagaimana? Saya sampai tanya gitu. Saya menanyakan ke dokter seperti itu. Lalu dokter bilang, oh mungkin jantungnya dia nggak kuat, makanya nanti Ibu Joyce diperiksa dulu jantungnya. Kalau arteri jantung Ibu Joyce tipis, kita harus suntik untuk jadi kebal. Seperti balon, kebal gitu, tebal. Nanti begitu kita suntik kemoterapi itu obat, baru disitulah ada kekuatan. Nah, jaminannya apa? Kalau saya sampai pergi ya rest and peace kan. Lalu anak saya bertanya, kalau mami saya di kemoterapi, apakah kankernya akan sembuh secara total? Dokter bilang, well, mungkin 50-50. Waktu dokter itu bilang 50-50, 50%, di situ saya langsung ada kekuatan diri saya, nggak tahu apa. Saya mohon maaf ya, banyak yang kemo juga berhasil, ada juga yang puji Tuhan berhasil, tapi mungkin Tuhan memberikan kita berbeda-beda cara proses Tuhan untuk kita. Lalu saya langsung begini, aduh enggak deh, saya mesti 3 bulan di rumah sakit, rambut saya botak, ya masalah botak sih ya nggak apa-apa ya, tapi saya seperti orang nggak ada pengharapan gitu, kesakitan, terus ngeluh, terus menderita, terus sementara hidup saya udah penuh dengan penderitaannya luar biasa. Saya pikir gimana ya, akhirnya anak saya terpukul ya, yang paling kecil itu agak terpukul, dia peluk saya, dia bilang, Mami harus kuat ya, Mami harus kuat, selama ini Mami kuat, dan Mami bisa tahu keputusan apa yang terbaik buat Mami, aku serahin sama Mami. Anak-anak saya tidak memaksa. Lalu saya pulang, dokter mau saya ketemu setiap bulan. Tiap bulan saya diperiksa darah. Saya drop waktu bulan, kalau nggak salah bulan Februari 2019. Saya sempat drop, darah merah saya turun menjadi 8,6. Yang normalnya 12/16, hemoglobin saya turun sampai 8,6. Dokter menginginkan saya di transfusi. Saya pikir kalau transfusi nggak masalah ya, karena saya juga melahirkan anak 3 itu, saya transfusi darah terus, terjadi heavy bleeding ya. Lalu saya berdoa lagi sama Tuhan nih, manusia nih, kalau minta terus ke Tuhan ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus berbuat apa? Lalu saya tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Saya bilang, apa Tuhan udah gak dengar lagi doa saya? Kenapa saya dikasih kanker darah ya? Yang parahnya minta ampun buat saya. Lalu saya nggak pikirin lagi, karena saya berdoa, saya tidak mendengarkan jawaban dari Tuhan, atau bisikan, atau apapun. Lalu saya mulai bekerja. Saya untuk menghilangkan pusing saya, stres saya bekerja lagi. Nah, disitulah di tempat kerja saya di tempat kerja saya yang saya cuci piring itu, yang baru, itu kaca, tertutup kaca, di
Seberang di kaca itu saya bisa melihat tanaman yang tanamannya hijau, pohonnya hijau sekali bagus dan bunga-bunganya kecil-kecil. Bunganya kecil-kecil merah cantik gitu. Saya melihat bunganya cantik ya. Terus tiba-tiba ini hati saya hampa, hati saya hancur, luka, segala macam lah berkesimpuk. Walaupun saya bekerja, saya nyuntik pasien, tapi otak saya tuh nggak nyambung gitu. Otak saya tuh yang tidak ada pengharapan gitu, kayak aduh saya ini kayak saya udah mau mati gitu. Saya nunggu-nunggu mati aja deh, ini udah pasrah gitu. Tiba-tiba disitulah teman-teman saya mendengar suara Tuhan sangat jelas dan sangat halus. Tuhan berbicara kepada saya waktu saya sedang melihat pohon-pohon itu, pohon yang daunnya hijau terus bunga-bunganya kecil-kecil merah. Tuhan berbicara seperti ini kepada saya, Joyce, anakku, buah hatiku. Itu yang saya dengar. Saya dengar, ha? Joyce, anakku, buah hatiku. Itu yang selalu saya dengar. Kamu harus buka rumah doa, yaitu Pondok Daud. Seperti Pondok Daud, saya juga sering dengar tentang Pondok Daud. Kamu buka rumah doa, lalu kamu lihat pohon-pohon yang ada di situ, pohon itu yang ada bunganya. Saya tuh mendengar tuh sambil nyuci tuh saya dengar suara itu, saya seperti terdiam, tersentak gitu. Pohon itu, kamu lihat bunganya kecil-kecil, seperti itulah orang yang akan mengikut kamu, mencari kamu, meminta bantuan kamu. Terus saya pikir gini, hah? Meminta bantuan saya? Meminta tolong saya, mengikut saya, emang saya ini siapa? Ya, saya kerja aja cuma kayak begini, menghidupkan 3 anak, dan saya single mother gitu. Apa yang maksudnya kayak begini? Lalu Tuhan terus bisikan saya. Setiap saya pergi kerja di situ, saya kerja itu seminggu 4 hari, selama 9 jam. Jadi selama 9 jam itu, 1 minggu itu Tuhan berbicara terus kepada saya. Ini sebelum saya mau transfusi darah ya, minggu depannya. Tuhan bilang gini, kalau kamu buka Pondok Daud, kamu doakan orang-orang itu akan sembuh. Tapi bukan karena kekuatan kamu, tapi karena saya yang akan hidup di dalam kehidupan kamu. Lalu saya berpikir, ini suara Tuhan atau perasaan saya aja? Ini suara Tuhan atau perasaan saya aja? Tapi tiba-tiba suara itu terus dan terus dan terus dan terus mengalir di pikiran saya tuh, bisik ini tuh makin hari makin keras, makin tegas, makin serius. Saya bilang, ini kayaknya cuma perasaan saya kali ya, gara-gara saya suka itu pohon yang bagus hijau, terus ada bunganya kecil-kecil merah. Saya senang aja ngeliatnya, itu punya pikiran saya mungkin ya. Saya lagi stres, saya lagi orang bilang galau, lagi pusing lah pokoknya. Saya capek mungkin. Nah, sehari sebelum saya mau transfusi darah, suara itu semakin keras. Tuhan Yesus bilang, saya percaya di situ, saya percaya itu suara Yesus. Dia bilang seperti ini, Joyce, anakku, buah hatiku. Kamu harus buka Pondok Daud. Kamu harus bersaksi bagi namaku. Supaya orang melihat bagaimana aku hidup. Meskipun mereka tidak bisa melihat aku, tapi aku hidup untuk mereka. Dan mereka banyak yang akan menjadi saksi-saksiku di dunia ini. Sebelum dunia ini berakhir. Lalu saya pikir-pikir, aduh, ini benar suara Tuhan nih kayaknya nih. Saya harus nih buka Pondok Daud. Apa ya? Lah saya ngomong ke Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Saya ini wanita bodoh yang gak ngerti apa-apa. Tapi kok Tuhan perhatiin saya? Sedangkan Nabi Elia aja, saya bilang, saya nggak tahu kalau ternyata Nabi Elia itu ternyata laki-laki. Saya taunya Nabi Elia itu perempuan. Ternyata laki-laki. Sampai sebegitunya waktu saya baca firman, saya baru ngeh. Ternyata Nabi Elia itu laki ya. Tuh sampai begitu teman saya tuh sampai ketawa-tawain saya. Kamu tuh bodoh banget sih, nggak tahu firman ya, cuma tahu baca, cuma tahu dengar, cuma tahu mengetahui. Tapi kamu nggak ngerti benar-benar. Lalu saya mulai di situ, saya baca firman, saya bersaksi di screen Facebook saya bersaksi bahwa ini loh saya, tapi orang masih yang biasa-biasa aja. Teman saya cuma ya nonton, ngelihat saya mau ngasih tahu nih kalau Tuhan nih ngomong loh ke saya. Udah, besoknya saya mau transfusi darah. Saya pergi ke rumah sakit Virginia Mission, rumah sakit kanker, yang saya mau ditransfusi. Saya udah daftar, saya udah duduk manis, udah dipersiapkan ruangannya untuk transfusi, semua darah udah dicek. Lalu saya berdoa lagi di ruangan dokter. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa darah saya yang sekarang diperiksa jangan rendah-rendah amat ya. Kalau memang betul yang saya dengar itu suara Tuhan, kemarin saya buka Pondok Daud.
Berarti itu betul-betul Tuhan kalau sampai darah saya ini tidak turun dari 8,6, tidak turun jadi 8 atau 7. Akhirnya hasilnya diambil, dokter langsung bilang begini sama saya, Ibu Joyce, you know what? Kan kita udah persiapkan nih semua untuk Ibu Joyce ditransfusi kan? Iya, saya bilang. Ibu Joyce sudah siap. Saya juga udah siap, tapi you know what? Hasil darahnya naik. Hemoglobinnya tuh naik jadi 9,6. Saya langsung gini, oh begitu ya dokter ya? Iya, hasil darahnya naik, jadi kamu tidak perlu transfusi darah. Dengan secepat itu, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa saya. Di situ saya memperkuatkan iman saya, diri saya, bahwa hey Joyce, saya menampar-nampar diri saya, hey sadar dong, sadar, jangan kebal. Ini Tuhan loh yang ngomong. Saya bilang oke deh, saya sekarang mulai percaya. Saya mulai membuka Pondok Daud di bulan Februari, Maret, April, kalau nggak salah April itu saya membuka Pondok Daud. April 2019 saya membuka Pondok Daud, lalu disitulah saya mulai bersaksi, membawakan rema firman. Waktu itu 100-200 orang yang nonton, saya merasa gini, bukan karena yang nonton. Saya bilang, aduh mudah-mudahan mereka bisa mengerti ya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup loh, Tuhan itu baik buat kita semua loh. Lalu saya membuka Pondok Daud, lalu di saat bulan Juni, saya bertemu dokter bulan Juni. Bulan Juni ini, saya ketemu dokter bilang begini, Ibu Joyce, kamu punya kanker masih 40%, tidak turun. Dan darah putih kamu sempat turun sedikit, tapi tetap kanker ini masih mengganas. Saya tetap menyarankan kamu untuk kemoterapi. Jadi dokter memaksa saya untuk kemoterapi. Saya menolak lagi kemoterapi dan dokter sudah 3 kali ganti dokter saya karena dokternya kesel sama saya. Ini pasien yang paling keras kepala yang tidak mau dikimo dan tidak mau mengikut peraturan rumah sakit di Amerika. Saya bilang, saya percaya Tuhan, saya akan sembuhkan saya. Lalu dokter itu memang tidak percaya Tuhan. Dia bilang, saya tahu iman ibu, tapi kan ini kan kedokteran juga kan dari Tuhan. Saya bilang, iya betul. Bukan saya tidak menghargai dokter, tapi itulah yang saya mau, tidak di kemoterapi. Kalaupun saya harus mati, saya harus pergi dari dunia ini, biarkan saya pergi secara naturally. Ya, entah saya lagi tidur, entah saya lagi kesakitan di rumah, udah mati, udah. Saya nggak mau di rumah sakit, tidak ada pengharapan, saya mesti kayak orang yang kesakitan terus karena kemo, nggak mau. Dia bilang, dok, kamu yakin Joyce? Ya, saya yakin. Begitu saya meyakinkan diri saya, waktu saya berkomitmen sama Tuhan untuk membuka Pondok Daud, saya mau buktikan bahwa Tuhan itu betul-betul real. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Badan saya langsung berhari-hari itu makin turun. Yang tadinya saya beratnya 65 kg, sekarang saya 47 kilo. Bayangin. Lalu ini kulit muka saya, saat itu 2019, kulit muka saya hancur. Kalau bisa ini saya sempat kirim fotonya, kulit muka saya mulai rusak, kering. Lalu kulit tangan kiri kanan saya, dada saya ini semua seperti korengan, budukan gitu. Aduh, saya bilang, kenapa begini ya? Lalu setiap pagi saya bangun, hidung saya keluar darah. Lalu iblis berbicara kepada saya seperti ini. Joyce, sebentar lagi kamu mati. Apalagi yang kamu cari di dunia ini? Kamu kan ada orang yang suka sama kamu tuh, kaya, banyak duit. Kamu nikah aja sama dia seneng-seneng. Ya kan? Lakukan sesuatu yang enak-enak di dunia ini, sehingga kamu happy. Lalu saya dengar ini suara iblis ini kayaknya nyuruh saya buat sesuatu yang nggak benar. Karena saya sudah komitmen ya sama Tuhan untuk saya buka Pondok Daud aja ya. Untuk hidup saya tuh diperbaharui. Nah, disitulah teman-teman sebenarnya saya mulai merasakan kehidupan saya yang betul-betul saya attach dengan Tuhan saya mulai di saat saya membuka Pondok Daud itu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya apapun resikonya saya mau mati secara natural dan saya mau mengandalkan Tuhan karena selama ini saya sudah nakal, saya sudah bandel, tidak tahu apa yang menjadi kekuatan saya sehingga Roh Kudus itu seperti hidup di dalam kehidupan saya. Tuhan bilang hidupkan roh itu. Karena semua orang diberikan pencurahan Roh Kudus, tapi orang itu mau hidup apa enggak? Mau hidupkan roh itu atau tidak, itu tergantung orangnya. Karena Tuhan seperti sudah memberikan kita kunci mobil, kita mau starter atau kita cuma mau liatin mobil yang bagus. Ya kan, cuma disayang-sayang, dicuci-cuci, tapi nggak mau dipakai. Tuhan bilang, kamu sudah saya berikan Roh Kudus itu, hidupkan, yang adalah saya sendiri akan hidup di dalam kehidupan kamu. Dan saya langsung percaya begitu saja, dan saya berkomitmen mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya mau mengenal Tuhan saya mau terus mengandalkan Tuhan saya dibandingkan diri saya ataupun manusia.
Dan disitulah saya mulai terngiang-ngiang. Tuhan, saya nggak bisa kerja, ternyata Tuhan kasih saya pekerjaan luar biasa bagus. Saya pikir saya nggak bisa tanpa suami saya, tanpa manusia. Ternyata Tuhan ada di dekat saya. Saya pikir. Ternyata tidak. Ternyata Tuhan sudah memilih saya sejak saya dalam kandungan ibu saya. Tuhan terus melindungi saya, memberkati, dan memberkati itu bukan hanya uang ya, memberkati itu perlindungan dan segala protection yang Tuhan berikan. Saya bisa aja kecelakaan di pesawat, saya bisa aja kecelakaan di Indonesia waktu saya bolak-balik, bisa terjadi sesuatu apapun, tetapi itulah Tuhan saya memeluk saya, memberikan saya ruang yang betul-betul saya tuh dipegang sebagai buah hatinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah saya layak menjadi buah hati Tuhan? Lalu akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau berkomitmen. Suara iblis keluar, hidung saya mulai berdarah. Setiap pagi saya bangun, hidung saya berdarah. Saya hanya bilang, oke, nggak apa-apa, cuma darah. Setiap saya seperti pagi-pagi tuh darah saya keluar. Nah, selama saya kerja 3 bulan lebih, kaki saya mengalami seperti kelumpuhan. Itu adalah simptom dari kanker darah. Setan menakut-nakuti saya, tetapi saya saat itu sudah menguatkan iman saya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah membuka Pondok Daud, saya mau berkomitmen untuk apa yang Tuhan bilang itu nyata. Tuhan bilang itu betul-betul hidup. Saya mau hidupkan Roh Kudus saya sehingga saya bisa bagikan ke semua jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan dimenangkan. Lalu saya udah nggak pikir lagi siapa saya, karena saya percaya Tuhan sudah memberikan saya otoritas untuk menjadi buah hatinya, diberikan karunia kepada Tuhan melalui kuasa iman yang saya percaya bahwa Allah itu hidup. Lalu kaki saya seperti lumpuh. Jadi kalau saya mau kerja itu, saudara-saudara, saya harus mengangkat, kalau mau naik mobil tuh saya duduk, saya harus mengangkat kaki saya itu seperti nggak ada tulangnya. Saya mengangkat kaki saya sampai saya bisa naik di mobil, saya ngegas. Selama 1 jam saya pergi ke tempat kerja, itu perjalanannya 1 jam, kembali lagi juga 1 jam. Saya tidak pernah mengeluh, saya nggak peduli lagi dengan apa yang saya rasakan. Sampai akhirnya semua itu hilang sendiri. Hilang sendiri. Saya punya muka hancur, saya punya badan, sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya ya, ini di dada saya yang paling parah sama muka saya. Muka saya ini semuanya hancur, seperti bopeng-bopeng, seperti apa ya. Saya bilang begini sama Tuhan, saya orang yang paling tidak mau muka saya kenapa-napa, karena saya pikir, muka saya kan mulus, muka saya bagus, tapi tiba-tiba dikasih muka yang seperti saya tuh hancur gitu. Saya bilang begini, kenapa saya malah ikut Tuhan, komitmen saya dikasih seperti ini ya. Tapi saya bilang lagi, Tuhan, saya nggak peduli dengan darah yang keluar di hidung saya. Saya nggak peduli dengan muka saya jelek seperti ini, hancur tubuh saya seperti ini nih. Saya ngelihat saya sendiri, ngelihat badan saya benci gitu. Kok begini? Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak apa-apa. Saya nggak mau pikirin tubuh saya. Karena saya percaya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh akan hancur, tetapi roh saya lah yang Tuhan pegang. Untuk kehidupan saya nanti, di kehidupan yang kekal ya, hidup kekal, bukan mati kekal. Lalu saudara-saudara, bulan demi bulan berlalu, saya akhirnya tiap 2 bulan ke dokter, dan terakhir saya mengalami pemeriksaan di bulan Agustus 2019. Dari bulan Juni itu ke Agustus saya sibuk sekali. Nah, kenapa saya sibuk? Karena di bulan Juni ulang tahun saya itu 3 Juni di Indonesia sudah ulang tahun saya, 2 Juni di Amerika belum ulang tahun saya. Pada malam harinya, saya tidur jam 8 malam, saya tidur, tiba-tiba suara Tuhan kembali datang. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, Joyce, anakku, buah hatiku. Dengarkan baik-baik, kamu sekarang berdiri, bangun, bersaksi di Facebook screen kamu sekarang. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ngantuk, saya sudah capek, kalau bisa besok aja ya pas ulang tahun saya. Tapi Tuhan bilang lagi ke saya, tidak Joyce, sekarang bersaksi tentang bagaimana kehidupan kamu sudah saya ikuti, sudah saya sembuhkan kamu dari sakit ini, itu saksikan kepada banyak orang yang akan mendengar dan membutuhkan kesaksian kamu. Lalu saya bargaining lagi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya udah ngantuk, ini udah mau jam 9 malam lagi Tuhan, besok aja ya Tuhan, saya sudah ngantuk. Tuhan terus membisikkan saya, dibilang banyak orang yang akan melihat. Saya bilang, iya, biasa yang melihat saya juga 200 orang, saya udah seneng Tuhan, semoga mereka semua bertobat gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan terus membangunkan saya, sampai akhirnya saya bilang, iya, saya harus berdiri, saya harus buat kesaksian. Oke Tuhan, kalau memang ini betul suara Tuhan, saya bilang saya mau ikut. Saya pergi lagi,
Biasanya saya bersaksi di satu ruangan, seperti ini, ruangan untuk saya berrema, untuk live streaming. Tapi saat itu karena saya capek sekali, saya ngantuk, saya hanya melakukannya di kamar saya dengan mic yang hanya baterai gitu ya, mati pula baterainya. Terus saya bilang, udahlah, nggak perlu catat. Biasanya saya perlu catatan untuk menyampaikan rema firman, tapi ini saya nggak perlu catatan karena saya pikir, udahlah apa aja yang saya ngomong lah, saya tahu karena ini kesaksian hidup saya. Lalu saya duduk, saya bersaksi, saat itulah saya bersaksi, tiba-tiba saya tersentuh dengan kesaksian saya sendiri gitu. Saya bilang Tuhan tuh baik, Tuhan itu luar biasa bagi hidup saya. Selesai saya bersaksi, saya melihat orang saat itu yang menonton saya ada 24.700 orang yang melihat saya. Saya kaget gitu. Hah? Banyak begini yang melihat saya. Jadi saya pikir bukan karena banyaknya ya. Apa mereka mau bertobat? Apa mereka mengerti apa yang saya bicarakan? Berarti betul. Hanya di ulang tahun saya itu 24.000 orang itu hadir. Saya melihat semua dari yang saya buat rema firman. Saya bilang, waduh, ini baru saya betul-betul Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak peduli dengan kanker saya. Sejak itu, sejak saya Juni 2 itu, 2019, sorry teman-teman, sejak 2019 Juni itu saya mengadakan rema firman, 2020, sorry, sebenarnya itu 2020, saya ditelepon banyak orang untuk minta kesembuhan. Minta dong saya disembuhin, saya didoain, minta kesembuhan dalam arti minta doa sama saya. Saya begini, aduh Tuhan, bagaimana mereka mau minta doa kesembuhan? Saya aja masih ada kanker. Ya kan, masih 40% kankernya saya. Waktu itu Juni 2020. Saya nggak mau gimana doain orang kalau saya juga masih kanker gitu kan, masih sakit kanker darah saya. Sejak itu teman-teman, saudara-saudara, sejak ulang tahun saya berikutnya saya sudah tidak ada pendarahan di hidung. Saya sudah tidak merasakan totally yang rasanya namanya lemah ini, vertigo, saya bolak-balik masuk rumah sakit. Yang namanya sakit tertusuk-tusuk tuh biasa ya, tapi seperti yang di bor itu sudah tidak saya rasakan lagi. Sampai di bulan Juni, saya mendapatkan banyak sekali telepon yang masuk di messenger saya. Juni, Juli, Agustus. Saya tahu di bulan Agustus saya akan bertemu dokter, saya tahu diri saya. Saya tidak makan sehat, saya tidak jus buah, saya tidak jus sayur saat itu. Tapi saya mendoakan orang-orang ini banyak yang sembuh. Bahkan yang sudah di ICU, saya doain, saya bilang, udahlah kalau memang harus pergi kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi paling tidak dia mendengar suara saya untuk dia menerima Yesus sebagai juru selamat dia secara pribadi. Iya Bu, iya. Tapi ternyata disembuhkan, dipulihkan. Jadi kita tidak pernah tahu cara Tuhan dan proses Tuhan bagi masing-masing kita. Lalu saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Sampai Tuhan pakai saya. Lalu saya akhirnya di bulan Agustus saya coba periksa dokter, saya udah pasrah, saya bilang gini, Tuhan, jadi saya ngomongnya udah sama Tuhan aja, seperti anak sama bapak gitu. Tuhan, saya tahu saya nakal ya, saya begadang, saya tidur hanya 3-4 jam. Saya berdoain orang karena waktunya beda di Amerika sampai kadang-kadang jam 4 pagi, jam 5 pagi, itu saya sampai pusing-pusing, tapi saya nggak pikirin Tuhan, saya udah nggak pikirin kanker saya, yang saya pikirin orang yang sakit itu bisa sembuh, bisa melihat bahwa Yesus itu hidup. Saya mau orang itu tahu bahwa Yesus itu hidup tanpa mereka melihat. Dia bisa tahu bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan mereka. Mereka harus hidupkan kuasa Roh Kudus itu, sehingga Roh Kudus itu bisa menghidupkan kehidupan mereka, memimpin kehidupan mereka, meliding kehidupan mereka. Bukan cuma untuk saya, tetapi saya mau membagikan ini Tuhan sebagaimana perintah Tuhan kepada hidup saya, antara hidup dan mati. Lalu Tuhan berkata, Joyce, lakukan 3K. Ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. Itu yang kamu harus pegang. Tanpa ketaatan, kekudusan, dan kebenaran, kamu tidak akan pernah bisa saya kabulkan doanya ataupun saya dengar. Kamu harus melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. Sejak saya berkomitmen membuka Pondok Daud dan melakukan ketaatan, kekudusan, kebenaran, godaan demi godaan, cobaan demi cobaan, namanya saya single mother ya. Aduh, yang namanya ini, itu, tawaran-tawaran uang, rumah, mobil yang berkelimpahan, segala macam. Udah, kamu udah kanker, milih-milih amat sih. Udah sakit kanker juga, udah mau mati. Ini ada yang suka, orang kaya, ya kan? Punya ini, itu, kamu hidup senang. Kan kamu juga pelayanan, walaupun berdosa, kamu hidup sama dia, tapi kan kamu punya duit banyak. Itulah tawaran-tawaran dunia iblis yang menggoda saya. Aduh, banyak sekali. Kalau saya tidak hidup dengan Yesus saya, Tuhan saya yang begitu luar biasa. Kalau saya tidak menghidupkan roh Allah, roh kudus, mungkin roh daging, saya tidak akan mampu. Mungkin saya sudah dikubur dari dulu kali, dari lama sekali.
Tapi inilah Tuhan kita, luar biasa. Dia begitu baik. Lalu teman-teman, pada bulan Agustus itu saya bertemu dengan dokter. Dokter bilang gini, Ibu Joyce, hasil darahnya, saya selalu ketemu dokter tuh 1 jam sebelumnya saya periksa ambil darah, selalu. Itu selalu. Hasil darahnya saya mau bacakan. Terus saya dalam hati saya udah ngomong gini, saya tahu pasti saya transfusi nih, karena saya selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, saya tidurnya cuma 3-4 jam, mendoakan orang, akan dengar sharingnya orang yang tadinya nggak percaya Yesus jadi percaya, yang benci Yesus sampai foto Yesus dirobek-robek, akhirnya dia jadi percaya Yesus dan mencintai Yesus. Pokoknya saya buat banyak untuk Tuhan, saya pikir, bukan untuk saya, ya kan, untuk mereka orang-orang yang jiwa-jiwanya Tuhan sayang. Saya bilang, tapi saya terima resiko saya untuk saya transfusi, karena saya makannya udah nggak benar, saya minumnya udah yang istilahnya air putih, tetap, tapi saya minum kopi, saya minum teh, saya nggak peduli lagi dengan tubuh saya. Tapi saya terima resiko itu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang menguatkan saya. Lalu dokter bilang gini, Ibu Joyce selama ini makan apa? Dia tanya, dietnya apa? Saya bilang, aduh, saya cuma makan croissant, roti, saya bilang, ya begitu-begitu aja. Nggak ada diet khusus ya? Saya bilang, enggak. Kenapa dokter? Ini aneh katanya. Hasil darahnya kanker Ibu Joyce yang 40% turun jadi 20%. Tetap ada Ibu Joyce, ingat tetap ada, tapi turun jadi 20%. Darah putih Ibu Joyce juga turun, darah merah Ibu Joyce naik 10,6. Lalu saya gini, waduh, ternyata kalau Tuhan betul-betul pegang kita tuh nggak main-main ya. Tuhan memberikan kita itu in abundance life. Dia nggak pernah berikan anak-anak itu setengah-setengah mujizat itu. Kuasa itu nggak pernah diberikan setengah-setengah. Buat saya itu udah mujizat buat saya. Turun 40% jadi 20%. Lalu diperiksa oksigen darah saya. Tidak pernah turun. Oksigen yang harusnya 100% itu turun jadi 40, 80, 70, 60. Dokter bilang apa, Joyce? Oksigen dalam darah kamu 100%. Saya bingung. Nggak bisa 101 ya. 100%. Paling tidak kan 85, 90 itu masih wajar. Ini 100%. Lalu saya bilang sama Ibu Joyce bahwa ginjal, liver, paru-paru itu akan terganggu dengan sendirinya selama itu dari 2018, 19, itu 2020 udah 2 tahun ya. Dan semua hasil ginjal, paru-paru, dan juga liver Ibu Joyce semuanya excellent. Dokter tidak bilang bagus. Excellent itu di atasnya bagus. Semuanya normal. Saya nggak habis pikir, kok bisa ya? Saya nggak treatment, saya nggak minum obat, saya nggak kemoterapi, saya nggak di bone marrow. Cuma bone marrow kan kecil, ini memang pinggang saya seperti dibor. Setiap hari saya merasakan, tapi saya udah nggak pikirin lagi sakit saya, karena saya percaya Tuhan yang sudah hidup dalam kehidupan saya. Terus banyak sekali orang yang bertanya, Joyce kalau kamu mati gimana? Udah rema-rema firman, udah ikut Yesus, tautonya kamu matilah. Kalau saya mati paling tidak saya sudah melakukan perintah Tuhan. Saya sudah percaya dengan Tuhan saya bahwa dia itu hidup. Sudah banyak sekali mujizat dan pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya, sehingga saya itu bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Lalu kenapa saya mesti takut kalau saya mati? Yang ditakutkan sekarang bukan kematian itu, tetapi bagaimana saya bisa hidup kekal, bukan mati kekal. Jangan sampai Tuhan ngusir saya. Joyce, unyahlah kamu. Aduh, saya nggak mau. Firman Tuhan saya baca di sini yang udah saya catat. Tuhan mengingatkan saya pada firman Tuhan tentang kematian kekal. Saya takut lah. Saya nggak mau mati kekal. Biarpun saya hidup 100 tahun di dunia, untuk apa? Kalau saya harus mati kekal, saya mau hidup kekal. Ya kan? Seperti firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau nggak suci kan kita nggak bisa lihat Allah. Ya kan? Ya ada ngelihatnya mungkin orang lain, bukan Allah lagi. Ya. Jadi itulah yang saya pegang. Tuhan itu begitu baik. Lalu dokter menyatakan, Joyce, mulai sekarang saya ketemu kamu 4 bulan sekali. Instead 2 bulan sekali. Bayangin. Saya bilang, kenapa dokter? Kamu nggak apa-apa. Saya lihat kamu sehat-sehat aja. Kamu nggak ada masalah, ya saya mau apa lagi? Kamu di kemo nggak mau, di bone marrow nggak mau, saya mau bikin apa lagi? Saya sudah dokter ketiga yang diganti dari dokter sebelumnya. Karena kamu selalu menolak treatment dari rumah sakit. Itu against kamu punya insurance. Lalu saya bilang, ya saya mau bilang apa, saya percaya Tuhan saya. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi, saya begitu tersentak waktu dokter bilang seperti ini. Joyce, ini miracle. Ini adalah mujizat Tuhan. Saya tidak percaya mujizat, but it is miracle. Tapi ini adalah mujizat. Bayangkan, saudara-saudara, dokter saya yang tidak percaya Tuhan, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah miracle.
saya tersentuh. Saya betul-betul merasa Tuhan itu baik. Lalu saya pulang di mobil tuh saya selalu menangis. Saya bilang, Tuhan, Tuhan kok baik banget sih sama saya. Apa sih saya ini? Siapa sih saya ini? Jadi di sini saya mencatat beberapa firman yang ada saya catat di sini, kalau boleh saya, apakah boleh saya ini ya. Jadi saya merasa inilah saya. Sampai hari ini saya masih menjalani tugas dari Tuhan, ya. Sedangkan tugas dari presiden aja kita harus jalani, apalagi ini kita tugas dari Sang Pencipta kita yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saya bilang, Tuhan, seharusnya sih saya sudah mati dari saya kelas 3 SD, saya dibunuh sama orang yang jahat. Harusnya saya waktu tumor itu dioperasi mungkin saya sudah mati. Harusnya waktu ear infection saya mungkin sudah kena cacat. Apapun Tuhan, dan anak-anak saya lahir dengan sehat, tanpa sakit apapun, kelainan darah mereka dicek setiap 3 bulan atau 4 bulan, mereka semua baik-baik saja, sampai mereka bosen dicek, udah nggak mau lagi, mama kita oke, kita nggak sakit. Coba saudara-saudara, teman-teman semua yang saya kasihi, saya merasa kebaikan Tuhan atas hidup saya. Di saat saya membuka Pondok Daud, saya mengalami banyak mujizat. Banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan terhadap hidup saya. Meskipun saya bukan orang yang kaya, orang di Amerika hidup, tidak. Saya tidak memikirkan lagi kekayaan. Saya tidak lagi memikirkan tentang dunia ini. Saya memikirkan bagaimana saya bisa menjadi alat yang Tuhan pakai di saat nafas hidup saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, ya. Kita saling membantu untuk menguatkan jiwa-jiwa dalam doa dan pengharapan kita sebagai umat Kristiani. Nah, di situ saya pernah berpikir, sempat berpikir seperti ini. Kenapa dalam ibadah saya, keluarga saya justru tidak pernah hadir, jarang hadir. Mungkin mereka mendoakan saya, pastinya mereka mendoakan saya dari jauh. Atau mungkin mereka berpikir, ini si Joyce ngaco-ngaco aja buka-buka Pondok Daud, apaan sih tuh, gitu kan. Kayak mau dilihat orang, atau apa mungkin pikiran mereka yang seperti itu, saya tidak tahu. Ini saya tidak mau berasumsi karena tidak baik ya, tapi saya merasa sedih, sempat saya merasa sedih gini, Tuhan, kenapa ya keluarga saya, harusnya mereka tahu saya lagi berjuang melawan kanker ini, saya perlu support untuk mereka tuh, ayo hadir gitu. Walau ngelihat muka keluarga saya, walaupun jauh saya senang, tapi kenapa nggak pernah ya keluarga saya hadir, jarang gitu. Walaupun saya minta-minta mereka, walaupun mereka juga banyak kesibukan mungkin ya. Lalu Tuhan berbisik kepada saya, dia ngomong begini, Joyce, kamu tahu waktu Yusuf dibuang, dia dibuang itu bukan sama tetangganya, bukan sama sahabatnya atau temannya. Yang buang Yusuf itu keluarganya sendiri. Saya langsung agak-agak aman gitu, bukan berarti saya langsung tidak menyukai keluarga saya, tapi saya bilang saya cuma. Jadi Tuhan bilang, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi Tuhan langsung, itulah kalau kita menghidupkan kuasa Roh Kudus, maka Tuhanlah yang akan memimpin langsung hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, ini kudus nggak ya? Ini taat nggak ya? Ini benar nggak yang saya lakukan? Itu semua ada bisikan-bisikan dan leadingan-leadingan dari Tuhan langsung loh. Itu saya rasakan sendiri secara pribadi ya. Setiap saya mau berbuat sesuatu, Tuhan bisa, jangan, itu nggak benar, oh iya. Setiap saya mau melakukan sesuatu, itu nggak kudus, oh iya. Setiap saya mau berbuat sesuatu, Tuhan, itu bukan ketaatan, Joyce, oh iya. Jadi saya di-leading Tuhan betul-betul melalui kuasa Roh Kudus itu yang hidup. Makanya saya selalu kalau mendoakan orang, saya selalu bilang, hidupkan dulu Roh Kudusnya. Sehingga kamu bisa mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu. Baru kamu bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan kalau memberi itu tidak setengah-setengah. Dia memberikan kita abundant life ya, jadi semuanya itu secara berkelimpahan. Dia tidak pernah sama anak-anaknya itu memberikan setengah-setengah. Kalau boleh di sini saya bacakan firman Tuhan, bagaimana saya sudah mencatat di sini bahwa firman Tuhan ini juga menguatkan saya, membuat saya 3 kunci ini, ketaatan, kekudusan, dan kebenaran ini dalam Pondok Daud saya, untuk saya, semua tim saya juga melakukan hal ini, sehingga doa kita itu bisa dijawab. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya, berarti kita harus benar hidup kita. Jangan kita mendoakan orang, tapi kitanya sendiri nggak benar. Buat apa? Itu cuma sampai loteng katanya ya, Tuhan ya nggak bakalan didengar. Kitanya dulu harus perbaiki diri kita dulu. Ini saya memperbaiki, saya selalu menunjuk diri saya. Saya dulu yang harus diperbaiki. Selama ini, Tuhan mengasihi saya. Dari 4 bersaudara saya yang paling sering sakit-sakitan. Dari 4 bersaudara saya yang paling penakut. Dari 4 bersaudara saya yang paling, paling seperti, kalau mau dibilang paling nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi itulah Tuhan. Dia justru memakai anak-anaknya yang betul-betul dia bisa membaca kedalaman hati kita yang terdalam. Siapakah kita ini sebenarnya? Sejak dalam kandungan ibu kita, dia sudah memilih kita, sudah melihat bagaimana hati kita.
Meskipun kita nakal, meskipun kita keras, meskipun kita bebal, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan mengangkat jiwa saya, hidup saya untuk saya diselamatkan. Bayangin, kenapa saya bilang kanker darah saya itu selalu saya sebutkan. Sampai teman saya bilang, kamu ngapain sih nyebut-nyebutin kanker darah? Jangan disebut-sebut dong, kan udah nggak. Saya bilang, tanpa kanker darah ini, saya tidak bisa hidup baru. Mungkin saya masih kebal dan bebal, mungkin saya masih nakal dan masih saya ignore, tidak peduli, cuek. Saya cuma tahu Tuhan saya itu hidup, udah. Saya percaya Tuhan, masuk surga, udah. Saya nggak perlu berbuat sesuatu, tapi itulah Tuhan. Di saat saya mengalami kanker darah, di situ Tuhan memegang, menangkap saya. Ayo ikut saya. Di situ saya bisa attach dengan Tuhan secara sungguh. Bahwa saya ternyata selama ini salah mengenal sebagai seorang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak mengenal Tuhan saya secara luar biasa. Ya, saya hanya meminta tanpa mengenali pribadi Yesus. Maka dari itu dia mau saya menjadi pribadi, memiliki pribadinya Kristus, memiliki tabiat Kristus. Dan saya harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, membaca, dan mengetahui. Disitulah saya mulai, saya mengandalkan Tuhan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya terus mengandalkan Tuhan saya. Meskipun manusiawi saya masih ada kelemahan, terus saya memperbaiki diri saya. Terus saya memperbaiki diri saya untuk saya mendapatkan kemenangan yang sungguh-sungguh dalam hidup dan di dalam kematian. Karena saya mau hidup kekal, bukan mati kekal. Jadi saudara-saudara, begitulah kesaksian saya bagaimana saat ini saya membuka Pondok Daud itu untuk mendoakan beberapa teman-teman yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan hidup. Saya menguatkan mereka semampu saya sebagai manusia, tetapi semua tangan Tuhan ini yang ada untuk hidup saya, bukan saya. Bukan karena saya, bukan karena diri saya ini debu tanah, saya tidak berarti apa-apa. Saya ini banyak kekurangan dan dosa, tetapi Tuhan mengangkat saya, memberikan karunia-Nya kepada saya untuk saya hidupkan roh saya sehingga Dia hidup di tengah-tengah kehidupan saya. Kalau boleh saya bacakan firman Tuhan, mungkin boleh di sini saya bacakan di dalam Wahyu 21 ayat 7 sampai 8 yang sudah saya catat. Dikatakan seperti ini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Jadi dibilang di sini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belenggu. Inilah kematian yang kedua. Saya berpikir, ayat ini Tuhan berikan kepada saya. Saya bilang, aduh Tuhan, saya tidak mau mati di dalam belenggu lautan api yang menyala-nyala. Di sini dibilang belenggu kematian. Inilah kematian yang kedua. Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belenggu, api dan belerang. Belerang ya. Jadi saya bayangin kalau di lautan besar api menyala-nyala dengan belerang. Lalu kita dicemplungin di situ, ngeri banget. Saya ditaruh di ember atau di gayung aja saya udah takut. Ya, masukin tangan saya satu gitu di ember yang penuh api gitu, saya takut. Jadi itulah, kadang-kadang kita harus percaya bahwa Yesus itu hidup melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita harus menghidupkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia begitu baik bagi hidup kita. Saya di sini ada ayat lagi yang saya mau bagikan. Kalau boleh, izin saya untuk membagikan ayat ini yang Tuhan berikan kepada saya dan kita semua ya, untuk kita memastikan bahwa firman Tuhan itu hidup, sangat hidup. Jadi inilah saya sebagai leukemia fighter atau kanker darah battling, saya sedang memperjuangkan hidup saya sudah tidak lagi memikirkan kanker saya tidak lagi memikirkan bagaimana tiap malam tubuh saya gatal, tiap malam tubuh saya seperti ditusuk, udah nggak pikirin lagi. Istilahnya saya mati pun saya sudah siap, karena saya percaya apa yang saya buat ini adalah atas kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, bukan keinginan saya lagi, bukan lagi keinginan daging saya. Jadi itulah saya diperbarui sejak bulan April 2019, saya mulai hidup baru. Dan saya seperti masih baru, tetapi saya tetap mau mempertahankan firman Tuhan adalah firman yang hidup dan betul-betul nyata ya. Saya mau baca lagi dalam Matius 5 ayat 8-10. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini yang saya senang sekali ayatnya.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuh, udah akan melihat Allah, disebut sebagai anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Teman-teman, kerajaan surga itu tidak mudah, tetapi sebenarnya kalau kita mau mengikut Tuhan, menghidupkan Roh Kudus, mudah sekali untuk kita. Jadi begitulah teman-teman, bagaimana saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa buat hidup kita semua. Tuhan memproses kita masing-masing berbeda pastinya ya. Tetapi saat ini saya tetap memperjuangkan hidup saya dengan Tuhan itu harus betul-betul memiliki progres yang baik karena saya mengingini kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Ya, saya tidak mau punya kematian kekal, tetapi saya di sini sengaja ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan saya dengan firman Tuhan dan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Jadi saya pikir itu saja kesaksian saya, dan sudah banyak sekali sejak saya membuka Pondok Daud. Justru bukan saya meminta ya, tapi banyak beberapa pendeta juga yang sudah pendeta. Saya kadang-kadang saya pikir saya ini siapa ya, gitu. Dia SMS saya boleh bergabung di Pondok Daud, saya boleh join di Pondok Daud. Saya pikir udah pasti boleh, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi saya senang sekali ada beberapa pendeta yang masuk di Pondok Daud saya yang betul-betul dari tim doa juga. Saya merasa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ayo saudara-saudara, kita harus betul-betul percaya bahwa Yesus itu hidup. Saya tidak gampang kalau mau dilihat, kanker saya ini ganas, dan mungkin umur saya hanya tinggal 4-6 bulan dipastikan oleh Seattle Cancer Virginia Mission yang sangat terkenal sekali ya. Kalau kita berobat di Singapura, mungkin di Australia masih ya biasa, tapi udah hebat. Apalagi di Amerika yang menyatakan bahwa umur saya sudah hanya tinggal 4-6 bulan lagi. Tapi kalau saya sampai masih hidup sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan saya diperlihatkan lagi beberapa orang ya, waktu saya sempat divonis leukemia cancer, saya melihat almarhum Ibu Ani Yudhoyono yang pergi meninggal karena kanker darah yang sudah melakukan kemoterapi, bone marrow dan segala-galanya, didampingi oleh saudara keluarga-keluarganya ya kan. Tapi saya sendirian, sakit begini, saya tidak ada siapa-siapa, tapi saya tahu Tuhan berada di samping saya, Tuhan berada dengan saya. Dan waktu itu setelah saya mendengar meninggal karena kanker darah lagi, ada lagi almarhum Dian Pramana Putra, teman saya, tiba-tiba divonis kanker darah hanya nggak sampai 2 bulan, dia meninggal. Lalu sahabat saya punya ipar lagi, dia telepon saya, Joyce, ipar saya juga kena kanker darah. Oh ya, iya nih, sekarang dia udah sakit, turun, drop, badannya begini, begitu. Iya, saya bilang doa aja. Saya bilang itu memang begitu, tiba-tiba dia drop, meninggal. Saya dilihatin tuh semuanya, begitu. Lalu om saya yang ada di Cianjur, saya bilang sama kakak angkat saya yang ada di Amerika, saya bilang saya kena kanker darah. Oh iya papa juga. Tapi dia udah jus, tiba-tiba dengar meninggal. 4 orang sekaligus di depan mata saya. Lalu setan berbisik terus kepada saya, habis itu kamu. Saya bilang nggak peduli. Mau saya nantinya, yang penting tugas saya bagaimana di dunia ini, hidup saya adalah kesempatan untuk saya melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bukan menyelamatkan jiwa-jiwa itu Tuhan sudah selamatkan, tetapi saya membantu banyak jiwa untuk dikuatkan, untuk kita sharing dan berbagi pengalaman sehingga kita dapat saling menguatkan. Ya, jadi setelah saya mendengarkan berita seperti itu, saya sudah tidak lagi memikirkan kanker saya. Muka saya berangsur-angsur, kulit saya maksudnya berangsur-angsur membaik. Lalu saya terus berdoa, saya terus menguatkan iman saya terus mendoakan diri saya dulu. Bukannya saya cinta diri ya, tetapi saya harus memperbaiki diri saya dulu sungguh-sungguh sehingga saya bisa mentransfer, mencurahkan semua kuasa Roh Kudus itu kepada orang-orang yang melihat dari saya dulu gitu. Bagaimana saya bisa menjadi cermin yang baik kalau saya sendiri hidupnya berantakan, ya kan? Nah, itulah Tuhan saya, dia menangkap saya, mengambil saya, walaupun saya di sini sekarang sudah hampir 3 bulan saya tidak bekerja, mujizat demi mujizat terjadi, ada saja yang terjadi dalam kehidupan saya di Amerika ini ya. Walaupun saya tahu di Amerika ini kita semua harus kerja keras, tetapi puji Tuhan saya baru mengerti kenapa Tuhan memberikan saya anak 3 yang sehat,
mereka lah yang bekerja saat ini dan membantu kehidupan saya. Meskipun saya nggak mikirin jumlah uang atau apapun, karena saya sudah tidak mikirin dunia ini mau jadi apa, saya udah nggak peduli. Karena saya tahu pandemik ini juga membuat kita banyak panik, banyak orang ketakutan untuk keluar. Saya biasa-biasa aja, bukan saya tidak menghargai peraturan, tetapi saya tetap menggunakan masker kalau keluar. Saya percaya bahwa Tuhan saya itu sudah memegang saya, maka saya surrender sama Tuhan aja gitu. Jadi itulah kesaksian saya bagaimana Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita semua ya, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada kita semua. Bagaimana Tuhan membantu saya. Dan satu sedikit kesaksian saya waktu itu sempat mobil saya kan tidak kerja 3 bulan, mobil saya mau ditarik. Waktu itu mobil saya mau ditarik dan dealer saya bilang, Joyce, kalau kamu bayar 1.700 atau 25 juta, saya tidak akan tarik mobil kamu. Karena saya sudah tidak kerja. Lalu saya berdoa sama Tuhan, cuma bilang begini, Tuhan, saya tahu ini nggak mungkin karena kesalahan saya, Tuhan selalu mengcover saya. Saya tidak punya uang, ya kan, anak saya punya uang tapi hanya untuk kebutuhan kita. Di rumah, untuk bayar rumah dan payment-payment lain. Tapi untuk mobil saya bagaimana mau bayar? 3 bulan saya nggak bisa bayar, mobil mau ditarik. Ini adalah mobil saya satu-satunya yang harus saya pertahankan. Lalu, saudara-saudara lucu, setelah saya pergi ke satu gereja, setelah saya pulang gereja, saya berdoa sama Tuhan di jalan seperti ini. Saya bilang, Tuhan, mobil saya 2 hari lagi mau ditarik. Tuhan, kalau bisa Tuhan bantu saya, tapi kalau memang ini mobil harus ditarik, ya sudah, memang kesalahan saya nggak kerja, keadaan saya begini, saya tidak peduli dengan harta dunia, saya nggak peduli. Tiba-tiba teman saya telepon, lucu. Waktu saya setelah dari gereja itu saya mengantar pasien saya turunin, saya tenang aja, nggak ada rasa khawatir lagi. Dulu kan saya ketakutan, bawaannya ketakutan, khawatir, worry, doubt, Tuhan. Ini saya udah pasrah gitu, ngomong, dikasih syukur, enggak ya, memang udah Tuhan punya hidup saya tuh udah sama Tuhan gitu, nggak ada yang saya takutin lagi, mau diambil semuanya juga, mau apa lagi, saya memang udah hidup dengan Tuhan ya. Lalu, tapi Tuhan tahu, Tuhan bilang gimana kalau kamu jadi kayak Ayub, diambil anak kamu, diambil harta. Saya bilang, Tuhan kan tahu Ayub itu bagaimana hatinya, dan Tuhan juga tahu hati saya, dia sangat mengenal setiap hati anak-anaknya ya. Tuhan tidak pernah mencobai sesuatu di luar batas kemampuan kita, itu yang Tuhan janjikan. Maka dari itu di sini saya mau cerita bagaimana saya tiba-tiba ditelepon teman saya. Teman saya bilang begini, Joyce, apa kabar kamu? Saya bilang, baik, apa kabar? Baik. Kamu tahu nggak, kemarin kamu kan doain saya nih, supaya rumah saya laku. Rumah saya tuh laku loh. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan rumahnya laku ya. Iya. Terus gini, ya memang sih saya nggak dapat banyak ya, tapi saya cuma dapat di bank itu cuma $2.000. Teman-teman bayangin cuma $2.000 dia dapat setelah dia potong-potong udah 2.000. Oh, saya bilang ya puji syukurlah. Kamu harus mensyukuri apapun yang Tuhan kasih. Saya memang sering mendoakan dia ya. Dan dia salah satu bimbingan doa saya. Lalu dia bilang sama saya, dan dia juga teman saya. Dia bilang begini, Joyce, tadi saya berdoa waktu saya pegang uang ini, saya masukin ke bank, terus saya berdoa, Tuhan, buat apa ya uang ini ya? $2.000 doang nih. Terus Tuhan ngomong ke saya nih. Dia bilang, bantuin si Joyce tuh, katanya. Dia perlu uang. Terus saya bilang gini, hah? Kok masa Tuhan bilang begitu? Iya, sorry ya Joyce, bukannya saya mau menghina atau saya mau ngerendahin kamu. Saya bilang, nggak apa-apa. Bener nggak sih kamu lagi perlu uang? Saya bilang, kalau perlu uang sih semua manusia perlu uang. Tapi saya lagi mau pikir mobil saya mau ditarik. Saya bilang, tapi ya udahlah, itu juga 1.700 kan besar. Kamu cuma punya uang $2.000. Jadi gak mungkin kamu kasih saya gitu. Udahlah kamu pegang aja, gak apa-apa. Kalau memang harus diambil, it's okay. Masih ada jalan yang lain. Kita kan percaya Tuhan kita kuasanya tidak terbatas. Lalu teman saya bilang begini, Joyce, saya gak peduli uang saya $300 di bank. Saya pernah kok gak megang uang juga, saya hidup kan kamu yang ngajarin saya. Kita harus percaya dan harus tidak memikirkan harta dunia. Saat ini saya mau transfer kamu 1.700 untuk kamu. Untuk kamu. Saya bilang, hah? Kamu yang benar? Iya, untuk kamu. Saya bilang, aduh nanti deh saya ganti kalau saya udah kerja lagi. Nggak perlu diganti. Kamu ambil ini uang, saya nggak akan mati dengan $300 di bank saya. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi. Saya bukan karena saya mau meminta-minta atau apapun. Saya pikir, Tuhan, itulah buah hati Yesus yang layak disebut buah hati Yesus. Yang kita mau betul-betul melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran di dalam iman kita yang teguh. Saya menangis, saya bilang, saya nggak tahu mau ngomong apa. Nggak tahu gitu, saya nggak tahu mau ngomong apa. Dia bilang, udah, nggak usah banyak ngomong.
kasih aja rekening kamu, SMS ke saya transfer hari ini juga. Saat itu juga saya ditransfer, dan sampai detik hari ini mobil saya nggak ditarik meskipun ada lagi kelalaian, justru dealernya udah nggak peduli. Jadi saya pikir gini, Tuhan, apa sih saya ini terus saya memojokkan diri saya, tapi Tuhan bilang jangan kamu memojokkan diri kamu, kamu tuh buah hati saya, kamu itu biji mata saya, kamu terus bergantung, meskipun iblis dan segala hal-hal di dalam dunia ini terus mengganggu kehidupan saya. Dalam arti saya karena single mother, saya terus banyak hinaan, banyak cacian, makian, saya banyak saya udah nggak peduli lagi, karena saya percaya hidup mati saya untuk Tuhan. Dan saya dealing bukan untuk barang-barang ya, saya dealing untuk manusia, untuk jiwa yang harus diselamatkan banyak sekali. Karena kematian yang berjuta-juta, kita nggak pernah tahu. Di saat kita ada kebencian hati, dendam, amarah, tiba-tiba kita naik pesawat, jatuh, kita masih menyimpan dendam. Saya nggak mau sampai seperti itu. Ya kan, tiba-tiba saya lagi tidur, saya nggak bangun lagi, saya masih menyimpan dendam. Saya nggak mau. Saya harus memiliki damai sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, berbagailah orang yang mempunyai damai sejahtera di hati mereka yang mau berdamai. Itu mereka yang disebut anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, itu saja mungkin kesaksian saya sampai saat ini. Saya tetap berjuang. Berjuang itu bukan berjuang untuk memeluk dunia ini. Berjuang bukan untuk mengambil dunia ini setengah untuk saya miliki. Meskipun setengah dunia ini saya miliki, itu tidak ada artinya. Karena saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kalau sampai ada orang bilang, kenapa ya? Saya kok orang Kristen tapi berdoa-berdoa saya hidupnya susah terus. Kalau kita tekun, kita taat, kita hidup kudus, kita hidup benar. Walaupun kita miskin di dunia, Tuhan bilang, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Kenapa dibilang orang miskin? Itu maksudnya Tuhan. Jadi biar kita mati miskin, asal hati kita kaya dengan roh Allah, kita hidup dengan roh kudus, kita hidup dengan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran, maka kita akan merasa, oh, inilah hidup kita yang berarti itu. Jadi nggak mikir lagi kehilangan apapun. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi di channel ini, saya bersyukur dan berterima kasih bisa melakukan kesaksian ini dalam kehidupan saya, karena ini satu momentum yang luar biasa di saat 2021 ini masih ada kesempatan untuk kita semua, dan saya sangat bersyukur meskipun saya tidak memiliki keluarga di Amerika, hanya anak-anak saya percaya sebagaimana Bapak Yusuf tadi sudah menyatakan, hanya Tuhan satu-satunya, itu betul sekali. Anak, ibu, bapak, semuanya akan pergi, kita semua akan pergi, kematian itu pasti. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih memberikan saya nafas hidup. Walau terkadang saya masih merasakan sakit yang luar biasa, tapi saya sudah tidak lagi mikirin sakitnya. Saya sudah tidak bilang, Tuhan, kok sakit sih? Tuhan, tiba-tiba hidung saya berdarah lagi nih. Tuhan, kok lemes ya? Saya udah nggak ada lagi kata-kata itu. Yang saya ada cuma, kalau saya sakit seperti tulang saya dibor, atau seperti tulang saya itu, badan saya mengecil, itu kan maksudnya saya biasa 65 kg, sekarang 47, 48, paling tinggi-tinggi 50, saya turun sampai 10 kilo lebih. Saya nggak bilang apa-apa ke Tuhan. Kalau badan saya sakit, gatel-gatel, seperti di darah itu seperti ada binatang, saya udah nggak mau bilang, aduh Tuhan, kok enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, kuatkan saya. Berikan saya kekuatan. Itu aja. Nggak ada yang lain. Karena saya sudah, sudah tidak takut lagi untuk apapun yang terjadi dalam hidup saya. Yang saya takut, saya tidak bisa membagikan firman Tuhan dengan teman-teman saya yang tidak mengerti. Itu yang saya takut dalam dunia ini, saya tidak bisa membagikan sesuatu buat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup meskipun tidak kita lihat ya. Karena iman itu tidak beresiko ya teman-teman. Yang beresiko itu kalau kita tidak memiliki iman. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya sesuatu, silakan. Dan sebisanya saya akan menjawab. Itulah tentang kehidupan saya, kesaksian saya malam hari ini. Ya, puji Tuhan, demikianlah kesaksian yang kita dengarkan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Dan kita berdoa buat ibu ini semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kuasa Allah yang bekerja di dalam hidupnya, sehingga menguatkan orang-orang yang lemah, ya. Kesaksiannya menguatkan orang-orang yang lemah dan juga menghibur mereka yang susah. Mungkin yang mengalami masalah hari ini timbul pengharapan baru di dalam Yesus, bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan. Ya, puji Tuhan, tinggalkan komentar di bawah video ini.
apa yang saudara dapatkan ya mengenai kesaksian saudara kita ini. Ya, demikian jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe supaya lebih banyak lagi video yang kami bagikan dan banyak orang mendengarkan, khususnya mereka yang belum percaya Yesus. Mereka bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga mereka juga memutuskan untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.